Tahun 2026 baru saja berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Rusia. Tahun ini seharusnya menjadi tahun di mana Donbas jatuh. Ukraina akan dipaksa bernegosiasi damai dengan Putin yang memegang semua kendali. Dan dengan sedikit keberuntungan, AS akan tetap yakin bahwa kehancuran Ukraina tidak bisa dihindari. Tekanan lebih besar akan diberikan kepada Kiev. Putin akan mendapat semua yang dia mau. Perbedaan besar terjadi dalam 7 bulan. Tahun ini tidak berjalan seperti yang direncanakan Putin. Jika Anda pikir 2026 sudah buruk bagi Rusia, Aerikesa baru membuatnya jauh lebih buruk. Hal yang paling ditakuti Rusia dari Amerika Serikat baru saja terjadi. Keadaan makin buruk bagi Putin. Mungkin kita sedang melihat babak baru hubungan Amerika Serikat dan Ukraina. Beberapa jam setelah pemakaman Senator Lindsey Graham, Senat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara bersejarah terhadap sebuah RUU yang menyandang nama Graham. RUU yang diperkenalkan dan dipromosikan oleh Graham beberapa bulan lalu ini akan memberikan kekuasaan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif besar-besaran terhadap negara manapun yang membeli minyak atau produk energi lainnya dari Rusia. RUU tersebut disahkan dengan hasil pemungutan suara 86-12. Dengan hasil pemungutan suara itu, RUU Senator Graham telah mengambil langkah pertama dan mungkin yang paling penting untuk menjadi kenyataan. Ini adalah warisan Graham. Selama bertahun-tahun, dia adalah salah satu pembela Ukraina yang paling teguh di Senat. Berulang kali meminta Trump bertindak lebih karena dia tahu dampak buruk yang ditimbulkan terhadap Ukraina dari membiarkan Rusia mendapat miliaran dolar dari minyak melalui armada bayangannya. Sekarang, kurang dari sebulan setelah kepergiannya yang tragis akibat pecahnya aorta pada usia 71 tahun. RUU. Graham selangkah lebih dekat untuk menjadi undang-undang. Dan itu berarti tahun yang buruk bagi Rusia baru saja berubah dari buruk menjadi benar-benar menghancurkan. Tunggu, apa yang sedang kita bicarakan? Putin tidak punya jiwa. Sebelum membahas isi dan pentingnya RUU ini, ada satu catatan terkait hal ini. Kami sudah menyebutkan bahwa lolos di Senat adalah langkah pertama. Masih ada langkah-langkah berikutnya. Euromaidan Press menyebut pemungutan suara awal ini cukup simbolis. Senat dijadwalkan meninggalkan Washington pada 7 Agustus dan tidak akan kembali selama sebulan. Beberapa pemungutan suara lagi harus dilakukan di Senat sampai RUU tersebut secara resmi disahkan, dan RUU itu masih harus melewati Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang juga sedang libur hingga 31 Agustus. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika telah meloloskan RUU serupa yang baru melewati tahap pertama di Senat. Itu adalah kabar baik sekaligus buruk. Sisi baiknya, ini menunjukkan bahwa ada keinginan yang jelas di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk menghukum Rusia. Namun sisi buruknya, penundaan bisa terjadi karena dua versi RUU terpisah harus disatukan. Tarif belum akan diberlakukan sekarang, tapi kemungkinan besar akan terjadi nanti. Politico melaporkan bahwa RUU Graham sudah memiliki 62 sponsor bersama, dan secara luas diperkirakan akan lolos dalam pemungutan suara di majelis tinggi yang akan datang. Setelah itu, RUU tersebut akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, di mana tampaknya kemungkinan besar salah satu versinya akan disetujui. Sedikit membingungkan, tampaknya juga ada beberapa kebingungan tentang besaran tarif yang boleh diterapkan Trump terhadap Rusia berdasarkan RUU tersebut. Euromaidan Press melaporkan bahwa RUU yang lolos pemungutan suara awal memungkinkan Trump menerapkan tarif hingga 500%. Ini menunjukkan RUU disahkan sesuai naskah asli buatan Graham dan Senator Demokrat Richard Blumenthal. The Guardian menambahkan detail, mengutip Peter Welch, seorang Demokrat dari Vermont yang mengatakan, yang pertama, ini memberlakukan tarif atas kebijakan eksekutif hingga 100% pada 5 pembeli terbesar, minyak dan gas Rusia. Kedua, ini memungkinkan eksekutif menerapkan tarif 100% pada 5 negara teratas yang membantu penghindaran sanksi minyak Rusia. Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan pembeli, tapi juga fasilitator. Semua ini memang agak membingungkan, tapi kekacauan angka-angka ini dijelaskan oleh laporan media United 1924 pada 28 Juli yang mengatakan bahwa angka 500% dan 100% sama-sama benar. Bagaimana? RUU Graham memungkinkan Trump untuk memberlakukan tarif dasar sebesar 500% pada semua impor Rusia ke Amerika Serikat bersama dengan tarif 100% terhadap 5 pembeli terbesar minyak Rusia yang disebutkan oleh Welch. Jadi ini adalah RUU dengan dua ancaman sekaligus. Rusia harus membayar lebih mahal untuk produk yang dikirim ke Amerika Serikat. Meski ini hanya langkah simbolis, karena impor Amerika Serikat dari Rusia pada 2025 hanya 3,8 miliar. Tetap saja, tarif 500% ini merupakan pukulan bagi Putin saat ia mencoba menormalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tarif 100% akan diterapkan kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia. Dan dengan itu, Putin baru saja dipukul telak dengan serangan yang begitu kuat, sehingga bahkan dia pun pasti sekarang menyadari bahwa Amerika Serikat tidak berpihak pada Rusia. Ini adalah bentuk dukungan terkuat yang pernah ada untuk Ukraina di Senat sejak Trump menjadi presiden. Ini mempererat hubungan yang kian hangat antara Amerika dan Ukraina setelah 19 bulan penuh gejolak. Jadi kita sudah punya dasarnya. RUU ini lolos menjadi tonggak penting dengan dukungan besar. Dan ini membuat Trump bisa menerapkan tarif. Namun, bagaimana RUU Graham akan diterapkan jika berhasil melewati hambatan terakhir?
RUU ini bukan soal memberikan sanksi langsung ke Rusia. Anda bisa bilang AS tak perlu melakukannya. Sejak Putin melancarkan invasinya, AS bersama Uni Eropa, Kanada, Inggris, dan negara-negara lain telah memberlakukan 23.960 sanksi terhadap Rusia, menempati posisi teratas dalam hal jumlah sanksi yang telah disetujui dengan 6.441 sejak perang dimulai dan 7.392 jika termasuk sanksi yang diberlakukan sebelum invasi skala penuh. RUU baru ini bertujuan menghukum pihak yang memungkinkan Putin melanjutkan perangnya lewat pembelian minyak dan gas Rusia bernilai miliaran dolar. Apa yang kita lihat di sini, pada dasarnya, adalah sanksi sekunder. Dengan sanksi ini, AS Penarbu bisa menghukum Rusia secara tidak langsung lewat tarif pada negara yang berbisnis dengan Rusia. Idenya memaksa pembeli minyak Rusia menghadapi pilihan sulit. Apakah mereka akan terus membeli minyak Rusia, meski tahu bahwa hal itu akan membuat hubungan dagang mereka dengan AS menjadi sangat sulit? Atau mereka tunduk pada tekanan AS dan berhenti membeli minyak Rusia, yang berarti mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk minyak, tetapi tetap menjaga hubungan dagang yang lebih sehat dengan Amerika Serikat. Pilihan akan diputuskan berdasarkan untung rugi bagi kelima negara terdampak. Apakah mereka mendapatkan lebih banyak dari perdagangan dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan yang mereka hemat dengan membeli minyak Rusia? Jika jawabannya ya, maka RUU Graham akan sangat efektif. Sekarang mari kita bicara soal uang. Bagaimanapun juga, inilah inti sebenarnya dari RUU ini. Amerika Serikat ingin lebih aktif memutus aliran uang minyak ke Rusia, yang kemudian menjadi jalur ekonomi utama yang memungkinkan Putin melancarkan perangnya melawan Ukraina. Rusia percaya mereka akan mendapatkan banyak uang dari minyak pada tahun 2026. Kremlin telah memperkirakan pendapatan minyak dan gas sebesar 113,7 miliar dolar. Sebagian besar dana itu digunakan Rusia untuk pengeluaran pertahanan Putin yang gila-gilaan. Akurat tidaknya perkiraan itu bukan masalah utama. Tujuan Amerika Serikat adalah mengubah 100 miliar menjadi hanya beberapa miliar dari pelanggan kecil Rusia. Amerika akan melakukan itu dengan menerapkan tarif hingga 100% terhadap 5 pembeli terbesar. Menurut Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih, 5 pembeli terbesar saat ini adalah Tiongkok, India, Turki, Uni Eropa, dan Myanmar. Dengan asumsi kita hanya membicarakan minyak mentah. Jika produk minyak seperti bahan bakar termasuk dalam rancangan Undang-Undang Graham, jadi bisa menambah Brazil, Singapura, dan Arab Saudi ke daftar. Sebuah tantangan muncul. Beberapa negara ini adalah sekutu areti sekinah, Ukraina, atau keduanya. Turki anggota NATO, Arab Saudi punya perjanjian pertahanan dengan AS dan Ukraina. Sementara anggota Uni Eropa umumnya mendukung Ukraina dan jadi sekutu Amerika. Jika AS menepati janji RUU ini, Amerika justru akan menghukum sebagian sekutunya. Namun, Uni Eropa juga tengah mengurangi impor minyak Rusia. RUU ini sebenarnya menargetkan 2 pembeli besar, Tiongkok dan India. Kedua negara itu menyumbang 86% penjualan minyak mentah Rusia pada Juni. Jika RUU Graham disahkan, keduanya kini dihadapkan pada pilihan sulit yang telah disebutkan. Amerika Serikat bertaruh bahwa pilihan tersebut tidak akan terlalu sulit. Impor barang India ke Amerika Serikat mencapai 103,8 miliar dolar pada tahun 2025. Menurut laporan perwakilan dagang Amerika Serikat, pendapatan impor Tiongkok bahkan lebih besar, yaitu 308,4 miliar dolar pada tahun 2025. Anda mungkin memperhatikan bahwa proyeksi pendapatan minyak dan gas Rusia untuk sepanjang tahun jauh di bawah apa yang dihasilkan Tiongkok dari ekspor ke Amerika Serikat dan hanya 10 miliar dolar, lebih tinggi daripada yang dihasilkan India. Singkatnya, jika dibandingkan penghematan minyak murah dan perdagangan mahal dengan Amerika Serikat, yang terakhir selalu unggul bagi keduanya. Itulah yang dipertaruhkan Amerika Serikat lewat undang-undang barunya. Ukraina berharap hal ini membuahkan hasil. Putin sedang kelabakan. Rusia baru saja terpojok oleh langkah yang mungkin mengejutkan banyak orang di Ukraina. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang lebih buruk dari yang terlihat bagi Rusia. Padahal sebelumnya saja sudah cukup buruk. Tapi yang benar-benar akan membuat Putin khawatir adalah bahwa apa yang dia lihat dalam rancangan undang-undang ini adalah awal baru dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina. Disahkannya rancangan undang-undang Graham bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ini hanyalah tanda terbaru bahwa Ukraina dan Amerika Serikat semakin bekerja sama untuk menjatuhkan Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi. Apakah Anda sudah kembali bersama kami? Bagus. Mari kita lihat Amerika Serikat dan Ukraina. RUU Graham disahkan hampir bersamaan dengan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih untuk bertemu Donald Trump. Foto kedua pemimpin yang tersenyum lebar saat pertemuan menunjukkan suasana mereka kini sangat berbeda dibanding setahun lalu. Senyuman-senyuman itu pasti terasa seperti pisau yang menusuk ke hati Putin. Begitu juga dengan pernyataan lanjutan Zelensky setelah pertemuan tersebut. Saya dan Presiden membahas lisensi produksi Patriot Interceptor, serta beberapa ide lain yang dapat membantu. Kami juga membahas diplomasi. Penting agar proses diplomatik dihidupkan kembali, kata Zelensky di X.
Penyebutan Patriot Interceptor muncul setelah Trump menyetujui lisensi teknologi Patriot ke Ukraina, yang memungkinkan Ukraina membuat sendiri senjata yang mungkin menjadi senjata terpenting yang mereka miliki dalam persenjataannya. Produksi Patriot di Ukraina sedang berlangsung. Kiev Post melaporkan Zelensky bertemu perwakilan Lockheed Martin saat kunjungannya. Itu salah satu perusahaan yang ikut produksi rudal Patriot. Zelensky juga melaporkan produsen Raytheon tertarik produksi bersama rudal Patriot, yang akan memperdalam keterlibatan Ukraina di industri pertahanan Amerika Serikat. Setelah kunjungan Zelensky ke ISAT, dilaporkan utusan khusus ASANG Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, setuju untuk pertama kali mengunjungi Ukraina. Kemungkinan besar membahas langkah selanjutnya dalam negosiasi perdamaian. Putin tidak ingin melihat semua ini. Amerika Serikat dan Ukraina seharusnya saling bermusuhan. Mereka memang bermusuhan untuk waktu yang lama, karena strategi pecah belah Putin tampaknya berhasil. Sejak awal masa jabatan Trump, hubungannya dengan Zelensky sudah kurang baik. Pada Februari 2025, kunjungan Zelensky ke Gedung Putih yang kini terkenal buruk dan berakhir kacau. Hubungan dengan Trump benar-benar hancur. Tak lama kemudian, ES menghentikan bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina, meski keduanya segera diaktifkan lagi. Sejak itu, hubungan kita dengan kedua pemimpin ini naik turun. Kadang, Trump menyebut Zelensky sebagai diktator, dan dia telah mendorong Ukraina untuk menyerahkan wilayah penting kepada Rusia. Trump juga telah mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun melalui telepon dengan Putin. Semua itu merugikan Ukraina. Namun, tahun 2026 terjadi perubahan. Pada bulan Juni, Trump menyebut Zelensky berani. Trump menyatakan kekagumannya pada strategi serangan jarak jauh Ukraina. Sekarang kita melihat RUU besar disahkan, dan lisensi Patriot disetujui. Lisensi Patriot diberikan dan hubungan diplomatik lebih kuat dari sebelumnya. Senyuman mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. AS kini lebih tegas mendukung Ukraina dibanding kapanpun sejak Trump menjadi presiden. Karena pemerintahan Trump sekarang yakin Ukraina bisa menang melawan Rusia. Rumah kartu yang dibangun Putin selama ini baru saja runtuh. Kini pemimpin Rusia hanya bisa menonton dan berharap. Rancangan undang-undang yang dapat melumpuhkan pendapatan utama Rusia lolos tahap awal di Senat. Tampaknya pasti akan lolos dari langkah-langkah berikutnya. Dan mari kita akui, Trump gemar menaikkan tarif. Trump punya alasan hukum untuk melakukan itu dan mendulang poin politik dengan menekan Tiongkok dan India, yang makin membuat Putin khawatir. RUU ini memberi Trump daya tawar terhadap semua pihak. Dan dengan asumsi bahwa tahun 2026 adalah tahun ketika RUU Graham menjadi undang-undang, itu berarti tahun tersebut menjadi satu hal yang tidak pernah diharapkan Putin ketika Rusia menyambut tahun baru, sebuah kekacauan total dan benar-benar kacau balau. Dari sisi korban, ofensif Rusia pada musim semi dan musim panas adalah bencana. Rusia kehilangan 30-34 ribu orang per bulan selama 5 bulan pertama tahun ini. Juni mencetak rekor. Saat serangan Rusia runtuh, pasukan Putin kehilangan lagi 39.490 tentara. Jumlah yang jauh melebihi jumlah tentara sukarelawan yang direkrut Rusia setiap bulannya. Kerugian ini menjadi tidak dapat dipertahankan hingga pada titik di mana Putin terpaksa melakukan mobilisasi, berpotensi hingga 500.000 pasukan cadangan, yang hampir pasti membuat rakyatnya yang lelah perang berbalik melawannya. Ada alasan mengapa Putin ingin menunggu sampai setelah pemilihan Duma negara yang akan datang sebelum mengambil langkah itu. Mobilisasi akan jadi tindakan paling tidak populer yang pernah dia lakukan terhadap negaranya sendiri sejak melancarkan invasi. Semua korban itu juga tidak terlalu berarti apa-apa. Laju kemajuan Rusia sangat lambat, bahkan jauh tertinggal dibandingkan periode lain dalam perang ini. Pada 3 Juli, Al Jazeera melaporkan bahwa Rusia akan membutuhkan waktu hingga 14 tahun lagi hanya untuk merebut wilayah Donetsk, dengan asumsi pasukan mereka mempertahankan laju kemajuan yang menyedihkan seperti di bulan Juni yang hanya sebesar 1,03 km persegi per hari. Angkanya tampak lebih buruk dari tahun ke tahun. Menurut Institut Studi Perang, periode antara Desember 2025 hingga Mei 2026, Rusia hanya berhasil memperoleh pertambahan wilayah bersih sebesar 40,64 km persegi. Itu hanya 7,87% dari 515,84 km persegi yang berhasil direbut Rusia pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ukraina berperan besar dalam data ini. Ukraina melancarkan serangan balasan sejak Februari dan berhasil membebaskan lebih dari 600 km persegi. Jadi, tentara Rusia tewas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari semua itu. Seperti yang sudah kami katakan, tahun yang buruk. Semuanya jadi lebih buruk jika dilihat lebih dekat. Crimea diisolasi lewat kampanye serangan jarak menengah di wilayah pendudukan, serta serangan ke kapal armada bayangan di Laut Hitam dan Laut Azov. Putin menggunakan penguasaan semenanjung itu sebagai simbol dominasi Rusia atas Ukraina. Cengkraman itu mulai melemah. Crimea sekarang lebih dekat untuk dibebaskan daripada sebelumnya. Ukraina bahkan belum perlu melakukan invasi balasan.
Semenanjung itu juga sedang mengalami krisis bahan bakar akibat serangan Ukraina. Masalah itu meluas ke hampir seluruh Rusia. SPBU tutup. Antrean di SPBU yang masih buka mengular hingga bermil-mil. Ukraina telah melakukan serangan jarak jauh dengan sangat baik terhadap kilang minyak Rusia, hingga produksi bahan bakar Rusia turun sebesar 40%. Kremlin pun terpaksa membatasi ekspor demi menjaga pasokan dalam negeri. Berbicara soal serangan jarak jauh, Ukraina kini makin beragam dalam memilih target. Selain situs militer dan kilang minyak, Ukraina juga menghancurkan gudang-gudang milik Wildberries yang merupakan platform retail online terbesar di Rusia. Platform itu diketahui menyimpan perlengkapan militer, drone, dan komponen dwiguna yang bisa dipakai tentara Rusia. Vladimir Putin dipermalukan oleh serangan ini dan tak mampu melindungi lokasi yang terus diserang Ukraina. Rakyat Rusia tahu itu. Sekarang, selain semua itu, ada RUU Graham, paku terakhir di peti mati yang disiapkan Ukraina untuk Rusia. Putin semakin putus asa karena semakin jelas bahwa semua upayanya untuk melemahkan dukungan terhadap Ukraina, baik dari Amerika Serikat maupun Barat secara luas, telah gagal. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuat klaim menyedihkan bahwa Ukraina akan jatuh. Berbicara cara pada 26 Juli. Putin marah. Saya yakin omong-omong bahwa cepat atau lambat Ukraina akan kehilangan wilayah barat ini. Dan apa yang dulunya milik Polandia, Hungaria, Rumania, cepat atau lambat, mungkin bukan besok, bukan lusa, dalam 1 atau 2 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Namun akhirnya semuanya akan kembali pada tempatnya dalam sejarah. Ini adalah omelan dari seorang pria yang menolak menerima kenyataan. Rusia tidak akan menjadi kuat. Perang Putin membuat Rusia kini lebih lemah daripada 5 tahun lalu. Putin tak lagi di atas angin. Dia telah kehilangan pengaruh apapun yang dulu dimilikinya atas Amerika Serikat. Dan Ukraina kini semakin terintegrasi ke dalam mekanisme pertahanan Barat. Dan bahkan lebih banyak tekanan finansial akan datang jika RUU Graham lolos dari pemungutan suara Senat berikutnya dan DPR. Tekanan pada Putin meningkat dan ia hanya merespons dengan berbohong soal Rusia yang tak terkalahkan. Sejarah palsu tidak akan menyelamatkanmu sekarang, Putin. Semua yang kamu khawatirkan dari air isakan sedang terjadi. Dan Ukraina baru saja mengambil langkah besar untuk mengakhiri invasimu. Selama 3 tahun terakhir perang, transformasi besar dalam perang di Ukraina adalah drone FPV sederhana. Ukraina mengubah quadcopter seharga $500 menjadi salah satu senjata yang paling ditakuti di garis depan. Setiap militer besar dunia menghabiskan 2 tahun terakhir mengejar ketertinggalan. Kini Amerika Serikat tidak lagi hanya menonton, namun mulai aktif mengadopsi, termasuk dalam taktik dan doktrin. Buku pedoman manufaktur. Kadang juga perusahaan-perusahaan drone itu sendiri, dan orang-orang yang membangun gaya peperangan ini di parit Donbas. Namun jika kita telusuri lebih dalam, Amerika Serikat tak hanya mencontek PR Ukraina, tetapi juga mengembangkan ide brilian Ukraina menjadi sesuatu yang lebih baik. Mari kita mulai dari awal, karena kita tidak bisa membahas tindakan Amerika Serikat sekarang tanpa memahami apa yang terpaksa diciptakan Ukraina lebih dulu. Saat Rusia melintasi perbatasan pada 2022, Ukraina tidak memiliki persediaan artileri, angkatan udara, atau formasi lapis baja untuk melawan Rusia secara simetris. Ukraina memiliki budaya teknologi sipil yang lahir dari keadaan terdesak, terdesentralisasi, dan sangat kreatif, serta kebutuhan mendesak untuk membuat tentara Rusia takut bergerak. Jawabannya adalah Drone First Person View atau FPV, jenis yang biasanya digunakan para penghobi untuk balapan di lintasan rintangan di halaman belakang untuk bersenang-senang, atau digunakan untuk mengambil foto pernikahan. Begitu Anda memasang hulu ledak pada quadcopter dan menempatkan seorang tentara di parit beberapa kilometer di belakang dengan sepasang kacamata video, tiba-tiba Anda memiliki amunisi berpemandu presisi yang biayanya lebih murah daripada sebagian besar senjata lain yang ada. Senjata itu dapat menemukan dan mungkin menghancurkan tank di balik deretan pohon. Ekonomi perang yang didominasi drone langsung memengaruhi percakapan di Pentagon. Pada April 2025, beberapa perkiraan menyebutkan drone telah bertanggung jawab atas 80% kerugian Rusia. Di beberapa area garis depan, statistik itu naik hingga 90%. 9 dari 10 kerugian kendaraan kini langsung disebabkan drone. Hampir tak ada tempat bersembunyi di medan perang modern. Setiap jalan, setiap deretan pohon, setiap area persiapan diawasi oleh sesuatu yang kecil, murah, dan bersenjata. Tentu saja, Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki pasokan drone yang stabil, karena Rusia juga beradaptasi dan dalam beberapa kasus mencapai kemajuan signifikan dalam peperangan drone. Drone FPV dan drone kamikaze Rusia telah berhasil menghancurkan tank-tank barat, khususnya Leopard 2 A6, yang bisa langsung dibandingkan dengan M1 Abrams Amerika. Di tahun pertama perang, sebagian besar kerugian tank Leopard Ukraina disebabkan serangan drone. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap kehancuran struktur atau senjata kuat mereka oleh drone murah.
Namun Ukraina tidak hanya mengimprovisasi drone di garasi. Mereka membangun seluruh ekosistem industri dan birokrasi di sekitar ide ini. Dan ekosistem tersebut bisa dibilang merupakan ekspor yang lebih penting daripada drone itu sendiri. Kementerian Transformasi Digital Ukraina mengelola platform Brave One, pasar digital di mana komandan garis depan dapat memilih ratusan model drone dan memesan peralatan layaknya di Amazon dengan pengiriman secepat 1 minggu. Unit drone Ukraina merekam serangan dengan kamera, mendapat poin berdasarkan nilai target yang dihancurkan, lalu menukar poin untuk mengakses drone yang lebih canggih di pasar digital yang sama. Unit yang rusak bisa diperbaiki bengkel garis depan dalam hitungan jam, tidak berminggu-minggu seperti rantai pasokan militer tradisional. Lalu datanglah serangan yang membuat seluruh dunia mulai menganggap serius program drone Ukraina sebagai senjata strategis, bukan sekedar gangguan di medan perang. Pada bulan Juni 2025, Ukraina menyelundupkan segerombolan drone FPV berbiaya rendah jauh ke dalam wilayah Rusia, tersembunyi di dalam atap kontainer kargo sipil, kemudian meluncurkannya dari jarak jauh ke 5 pangkalan udara Rusia dalam operasi jaring laba-laba. Pejabat Ukraina mengatakan serangan itu menggunakan hingga 117 drone dan mengenai 41 pesawat, termasuk 2 pembom strategis Tu-95 dan 2 pembom strategis Tu-22. Beberapa aset militer Rusia yang paling mahal dan paling sulit untuk digantikan. Diperkirakan kerugian mencapai 7 miliar dolar. Terlepas dari seberapa besar kerusakan yang sebenarnya, pesan dan dampaknya sudah jelas. Drone murah kini dapat mengancam aset strategis yang berjarak ribuan kilometer dari garis depan, tanpa pesawat berawak melintasi perbatasan. Rusia terpaksa cepat mengubah strategi untuk melindungi pangkalan jauhnya, termasuk memasang ban pada pesawat agar kurang terlihat di citra satelit. Ini bukan lagi konflik Ukraina-Rusia saja, karena taktik ini menyebar ke konflik besar lain yang terjadi bersamaan. The Guardian melaporkan pada Mei 2026 bahwa Hizbullah telah mengadopsi drone FPV serat optik di Lebanon, secara eksplisit mengadaptasi teknik yang dipelopori di Ukraina untuk lolos dari sistem perang elektronik Israel, salah satu lingkungan pengacauan sinyal tercanggih di dunia. Saat AS mulai konflik dengan Iran akhir Februari, Teheran membalas dengan serangan drone di berbagai wilayah, dan pasukan AS serta sekutu menembak jatuh banyak drone itu. Serangan besar Amerika Serikat menunjukkan sulit dan mahalnya bertahan dari sistem murah produksi massal dengan pencegat mahal. Masalahnya, senjata sebelumnya yang digunakan Amerika Serikat sangat efektif dalam kesiapan tempur, kemampuan operasional, dan proyeksi kekuatan. Namun, senjata-senjata tersebut tidak hemat biaya. Ambil contoh drone jarak jauh paling terkenal milik Amerika Serikat. Pada Juli 2026, pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa lebih dari 30 drone Reaper MQ-9 hancur akibat operasi di Iran. Drone-drone ini terakhir dilaporkan memiliki biaya per unit sekitar 16 juta dolar. Ketika diadu dengan drone murah yang bisa dikorbankan, keseimbangan kekuatan berpindah ke senjata yang bisa kamu lemparkan ke musuh tanpa perlu khawatir apakah investasimu aman. Jadi itulah perbedaan utama antara cara Amerika Serikat dan Ukraina menjalankan konflik mereka masing-masing. Bagaimana Amerika Serikat tiba-tiba mengubah segalanya? Mari mulai dari doktrin, karena Angkatan Darat Amerika Serikat tengah merombak pedoman puluhan tahun mereka. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy George mengatakan kepada Kongres pada 2025 bahwa teknologi bergerak terlalu cepat untuk mengandalkan program pengadaan besar yang butuh waktu lama dan bisa usang saat mulai digunakan. Sekretaris Perang Pete Hegseth menandatangani arahan pada Juli 2025 yang memerintahkan semua regu Angkatan Darat dilengkapi sistem tak berawak akhir 2026. Dan dia tidak berbasa-basi tentang alasan mengapa Pentagon lambat sampai di titik ini, dengan menulis bahwa teknologi drone telah menjadi kemajuan militer terbesar dalam satu generasi. Pada saat itu, beberapa perubahan skala kecil sudah mulai diterapkan. Pada Januari 2025, Brigade Ketiga Angkatan Darat Divisi Gunung ke-10 mengerahkan 144 drone eksperimental selama rotasi di Jerman, lebih banyak daripada yang pernah dibawa unit manapun ke latihan sebelumnya. Mereka juga membentuk 3 kompi serang berisi 80 prajurit yang beroperasi di depan batalion, masing-masing terdiri dari peleton pengintai, mortir, dan drone khusus yang mengoperasikan drone pengintai, amunisi berkeliaran, serta sistem penangkal drone. Unit-unit tersebut disarankan untuk menggunakan drone hantu Anduril yang dapat berputar-putar selama lebih dari 1 jam, serta sistem pengintaian PWC-100. Switchblade 600 dengan hulu ledak sama seperti rudal anti-tank Javelin digunakan, sementara prajurit Divisi Lintas Udara ke-101 menerbangkan drone dari bagian cetak 3D. Dan pasukan dari Divisi Gunung ke-10 membawa sistem Skydio X X2D
di dalam ransel mereka. Angkatan Darat juga membuat kursus drone resmi pertamanya di Fort Rucker yang sekarang dikenal sebagai Fort Novosel pada Agustus 2025. Sebuah program 3 minggu yang menggabungkan 20 hingga 25 jam simulasi penerbangan bergaya video game dengan pelatihan langsung pada sistem nyata. Pelatihan juga mencakup pencetakan, 3D, dan desain CAD. Karena untuk menjaga drone tetap terbang di lapangan, suku cadang harus bisa dibuat langsung di lokasi. Direktur kursus, Kapten Rachel Martin, menyebut ini sekadar upaya mengejar ketertinggalan yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat tertinggal secara global di bidang itu dan bahwa inilah upaya agresif untuk menutup kesenjangan tersebut. Sekretaris Angkatan Darat Daniel Driscoll menyarankan batalion harus lebih ramping dan tidak lagi maju sejauh dulu ke depan. Tingkat kepadatan Ukraina membuat tank seharga $10 juta bisa ditemukan dan dihancurkan oleh alat yang jauh lebih murah dari mobil bekas. Korps Marinir sedang melakukan versi transformasi yang sama, tetapi lebih cepat dan lebih serba seadanya. Unit ekspedisi Marinir ke-24 menghabiskan 3 minggu di Camp Lejeune untuk berlatih menggunakan Neros Archer. Archer adalah quadcopter 8 inci yang dibuat di El Segundo, California, yang harganya sekitar $2.000 dan telah disetujui oleh Blue UAS. Artinya tidak memiliki komponen Tiongkok yang mendominasi pasar drone komersial dan bisa memengaruhi rantai pasokan serta potensi konflik yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Tiongkok bahkan melalui proksi. Korps Marinir juga membuat kontrak senilai sekitar $17 juta untuk sekitar 8.000 drone Archer. Namun, kamp pelatihan intensif 3 minggu itu juga menunjukkan Amerika Serikat harus mengejar ketertinggalan dari Rusia dan Iran yang sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran nyata. Korps Marinir berupaya mempercepat proses menjadi 3 minggu, karena jika tidak, marinir harus dikirim tanpa solusi atas ancaman yang kini dimiliki setiap musuh. Masalah jumlah muncul karena pelatihan marinir dan tentara menerbangkan drone sia-sia jika drone yang tersedia tidak cukup. Departemen Pertahanan menetapkan target untuk mengerahkan puluhan ribu drone FPV pada akhir tahun 2026. Sebagai perbandingan, Tiongkok dan Rusia dapat memproduksi jutaan drone per tahun. Ada perbedaan besar antara jumlah drone yang direncanakan dan kebutuhan tenaga serta pelatihan untuk mengoperasikannya. Jika jutaan drone diberikan ke Korps Marinir besok, semua kecuali beberapa ribu drone akan dibiarkan di rak hanya karena belum cukup marinir yang terlatih untuk menerbangkannya. Namun Pentagon telah merespons hambatan ini dengan menggelontorkan dana untuk mengatasi kedua masalah tersebut sekaligus. Angkatan Darat akan mengakuisisi minimal 1 juta drone dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Program dominasi drone telah menyelesaikan fase evaluasi pertamanya yang dijuluki Gauntlet di Fort Benning pada bulan Februari dengan target 340.000 drone serang kecil yang akan digunakan di seluruh unit tempur pada akhir tahun 2027. Dan permintaan anggaran Pentagon untuk tahun fiskal 2027 mengalokasikan $75 miliar untuk drone dan sistem anti-drone, dengan $54,6 miliar diantaranya dialirkan melalui kelompok kerja otonom pertahanan. Ini bukan lagi program percontohan, ini adalah upaya Pentagon untuk membangun dalam beberapa tahun saja basis industri drone Ukraina dibangun karena kebutuhan mendesak hanya dalam satu musim dingin. Meski uang penting, Ukraina memiliki nilai yang jauh lebih besar. Sebelum membahas itu, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show untuk berita terbaru perang Ukraina dan perkembangan geopolitik serta militer global. Ukraina memiliki informasi tentang bagaimana sebenarnya drone bekerja, sistem mana yang paling efektif dilawan oleh drone, bertahun-tahun statistik serta rekaman medan perang mendukung hal ini. Hegseth mengatakan kepada Senat bahwa ia sendiri telah menyetujui penambahan personel Amerika di Ukraina untuk mempelajari medan perang drone, baik ofensif maupun defensif. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan melangkah lebih jauh dalam sebuah wawancara di Fox News, menyebut angkatan bersenjata Ukraina sebagai militer terkuat di Eropa, dibangun dengan taktik dan teknik baru hasil tekanan perang eksistensial. Serangan drone terkait Iran menghantam Timur Tengah sebagai respon operasi air Serikat. Ukraina menawarkan mengirim drone dan tim ahli untuk membantu melindungi pangkalan Amerika di Yordania. Presiden Volodymyr Zelensky juga telah mengusulkan kesepakatan produksi drone senilai $50 miliar dengan Amerika Serikat, namun belum mendapat tanggapan resmi. Tampaknya AES mencoba berjalan di 2 jalur sekaligus, memanfaatkan produksi drone lokal dan taktik domestik serta asing guna mengatasi kelemahannya. Namun bukan hanya taktik dan personel yang melintasi Atlantik. Meski pemerintah Amerika Serikat tak menekan kesepakatan produksi drone dengan Ukraina, perusahaan drone Ukraina mulai berbisnis di Amerika. F-Drones, produsen asal Ukraina yang didirikan pada tahun 2023 dan telah menjadi pemasok utama bagi pasukan Ukraina, menjadi perusahaan Ukraina pertama yang diizinkan oleh pemerintah Ukraina untuk mengekspor sistem drone militer ke Amerika Serikat. Melalui cabangnya, Ukrainian Defense Drones, perusahaan ini membangun pabrik pertamanya di Holland, Ohio. Investasi ini didukung langsung oleh kontrak Pentagon di bawah program dominasi drone Departemen Pertahanan untuk pesanan awal 2.000 drone FPV.
Senjata utama di sini adalah drone serang F-10 milik F-Drones yang telah terbukti di medan perang di Ukraina yang lalu menempati posisi ke-6 pada fase awal evaluasi dominasi drone. Perusahaan ini juga membawa F-7 Counter Drone Interceptor miliknya, sebuah sistem yang dirancang untuk mengejar dan menghancurkan drone kamikaze murah buatan Iran, Shahed, keluarga senjata yang sama yang telah menghancurkan pesawat Amerika di darat di Arab Saudi pada bulan Maret lalu. F-Drones juga merupakan salah satu dari 48 perusahaan yang bersaing dalam fase kedua program dominasi drone, yang diperkirakan akan menghasilkan hingga 10 pemenang, dan Pentagon bisa membeli sebanyak 60.000 drone lagi. Namun jumlah ini masih bisa dibilang angka pemula. Industri pertahanan Ukraina tumbuh dari sekitar $1 miliar sebelum invasi menjadi lebih dari $50 miliar. Dan negara ini berencana memproduksi lebih dari 8 juta sistem tak berawak pada 2026. Dibandingkan dengan sekitar 3.000 drone FPV yang berhasil diproduksi Amerika Serikat sepanjang tahun 2025. Jadi, sebuah rancangan memorandum pertahanan ARS Ukraina yang dilaporkan oleh CBS News akan melangkah lebih jauh lagi, memungkinkan Ukraina mengekspor teknologi militer ke Amerika Serikat dan memproduksi drone melalui usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi itulah sisi impor dari cerita ini, doktrin, personel, dan sekarang produsen sebenarnya. Tapi inilah bagian yang membawa kita kembali ke awal video ini. Karena Amerika Serikat tidak hanya meniru Ukraina, ada bidang-bidang tertentu di mana rekayasa Amerika, kapasitas industri Amerika, dan doktrin gabungan senjata Amerika sudah siap untuk mengambil ide jenius Ukraina dan membuatnya jauh lebih mematikan. Yang pertama adalah amunisi modular yang dibuat dari persediaan militer yang sudah ada, bukan dari hulu ledak yang dibuat khusus. Ambil contoh program Neros Archer yang sedang dibangun oleh Korps Marinir. Setiap jenis amunisi militer biasanya membutuhkan kode identifikasi Departemen Pertahanan atau DODIC yang memerlukan evaluasi teknis yang ekstensif dan produsen khusus sebelum pasukan bisa menggunakannya. Proses itu adalah jenis birokrasi yang memakan waktu bertahun-tahun, sesuatu yang Ukraina tak pernah punya waktu untuk melaluinya. Dan Pentagon secara historis sangat buruk dalam mempercepatnya. Jawaban Korps Marinir dengan Archer sebenarnya sangat sederhana. Ambil bahan peledak plastik C4 dan detonator elektronik standar, keduanya sudah memiliki nomor DOD dan sudah ada di inventaris Amerika. Dalam jumlah besar, masukkan C4 ke dalam sebuah wadah, pasang detonator dari belakang dan kencangkan. Di depan, pasang cakram fragmentasi antipersonel atau muatan berongga tipe penetrator bentukan ledak sesuai targetnya infanteri atau kendaraan lapis baja. Karena hulu ledak belum berisi bahan peledak sebelum dirakit, tidak perlu nomor DODIC sendiri, dan marinir tak perlu belajar lagi menangani kelas bahan peledak baru karena sudah terbiasa dengan C4. Solusi ini memungkinkan Korps Marinir membawa senjata dari konsep setelah Natal Januari lalu hingga kemampuan uji tembak dengan amunisi sungguhan yang siap digunakan di Camp Lejeune dalam waktu sedikit lebih dari setahun, lebih cepat dari proses biasanya di Angkatan Darat untuk mendapat senjata cadangan. Bagian pesanan tertunda. Ini solusi khas Amerika, memanfaatkan keluasan dan standarisasi rantai logistik global yang sudah ada untuk mengatasi hambatan pengadaan, alih-alih mencoba mengungguli produksi Rusia dan Tiongkok per unit. Yang kedua adalah tahan terhadap gangguan melalui tautan kontrol analog dan serat optik lawas yang sengaja dipilih. Lingkungan peperangan elektronik Ukraina versus Rusia termasuk yang terpadat dan tercanggih di dunia, dan kedua pihak telah belajar bahwa sistem kontrol digital dan kamera, meskipun lebih tajam dan lebih presisi, cenderung mati seketika saat terganggu. Platform Archer sengaja menggunakan kamera dan sistem kontrol analog daripada digital yang menurun bertahap saat terganggu. Alih-alih mati total, ini memberi operator lebih banyak waktu untuk menerbangkan drone kembali ke markas atau menyelesaikan serangan, meski dalam kondisi elektromagnetik penuh gangguan. Pasukan Ukraina dan Rusia telah beralih ke drone dengan kabel serat optik yang digulung karena alasan yang sama, karena kabel fisik tidak bisa diganggu sama sekali. Dan unit Amerika sudah mulai menguji pendekatan serat optik yang sama, dengan varian Archer serat optik yang dikenalkan akhir 2025. Menggabungkan ketahanan itu dengan investasi Amerika yang jauh lebih besar dalam riset peperangan elektronik dan intelijen sinyal, dibangun selama puluhan tahun dengan anggaran R dan D pertahanan jauh lebih besar dari Ukraina atau Rusia, ini adalah bidang nyata di mana Amerika Serikat bisa memperluas apa yang telah Ukraina mulai, bukan sekedar menirunya. Ketiga adalah pemanduan otonom yang sebenarnya merupakan keunggulan kecerdasan buatan dan rekayasa presisi yang secara unik dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Drone FPV Ukraina sebagian besar dikendalikan secara manual, yang berarti efektivitasnya dibatasi oleh keterampilan operator individu yang menatap umpan video analog. Namun, F-7 Interceptor yang sekarang sedang dibangun oleh F-Drones di Ohio menunjukkan kemana arah perkembangan selanjutnya. Dalam fase akhir pertempuran,
Pilot hanya mengatur kecepatan drone, sementara pemanduan otomatis mengurus sisanya. Wahana murah bisa terbang sendiri ke target dengan presisi, tanpa tergantung reaksi atau keberanian manusia di bawah tembakan. Otonomi bawaan ini dipadukan dengan semikonduktor Amerika, ekosistem riset visi komputer miliknya, dan kumpulan talenta rekayasa perangkat lunak yang jauh melebihi Ukraina atau Rusia adalah jalur bagi Amerika Serikat untuk sepenuhnya melampaui model kawanan drone berpemandu manual. Yang keempat adalah apa yang disebut disiplin dekonfliksi dalam tempur gabungan, yang terdengar sangat teknis, tetapi sebenarnya merupakan salah satu masalah tersulit dalam peperangan drone dan sesuatu yang sudah dikuasai militer Amerika Serikat setelah 80 tahun mengasahnya. Untuk koordinasi dukungan tembakan, militer Amerika memperlakukan drone serang satu arah dan F-18 secara serupa, karena keduanya merupakan efek mematikan yang harus dijauhkan dari pasukan sendiri di sekitarnya. AS sudah punya langkah ekstensif untuk opsi ofensif udara lain, dan konsep ini bisa diterapkan pada drone. Karena AS lebih lambat mengadopsi drone secara massal, AS seharusnya bisa menerapkan penggunaan drone dalam doktrin tempur gabungan sejak awal, bukan setelah berjalan. Bagian kelima dan terakhir adalah basis industrinya sendiri, skala besar manufaktur Amerika, produksi semikonduktor, dan modal sektor pertahanan yang tidak pernah dimiliki Ukraina. Ukraina membangun industri drone senilai 50 miliar dolar dari nol di bawah tekanan masa perang, sebuah pencapaian luar biasa dengan tolok ukur apapun. Amerika Serikat mencoba menggunakan fondasi teknologi dan inovasi yang sama di balik industri itu dan langsung membawanya ke dalam kompleks industri militer domestiknya. Ingat, anggaran Pentagon untuk senjata udara tak berawak pada tahun 2027 adalah 75 miliar dolar, 50 kali lebih besar dari seluruh industri Ukraina. Jika kapasitas industri itu benar-benar diterapkan sesuai skala yang disarankan oleh angka anggaran tersebut, Amerika Serikat memiliki jalur untuk akhirnya memproduksi jauh lebih banyak daripada Ukraina. Ukraina memiliki masalah kecepatan. Pasukan drone interceptor yang berkembang pesat telah terbukti sangat efektif dalam menghadapi drone Shahid milik Rusia yang bergerak lebih lambat. Sayangnya, interceptor yang sama itu tidak cukup cepat untuk menghadapi ancaman yang lebih gesit seperti Javelin Force bertenaga jet atau rudal jelajah KH-101. Namun itu mungkin akan segera berubah karena Ukraina dan Jerman kini telah menemukan cara jenius untuk mempercepat interceptor mereka dan menghancurkan bahkan drone Rusia tercepat sekalipun. Inilah Apex Record Hunter. Ini adalah drone eksperimental bertenaga baterai yang dibuat oleh perusahaan Jerman Quantum Systems yang berkantor pusat di Bavaria namun memiliki kantor di seluruh dunia dan merupakan salah satu spesialis terkemuka dalam pengembangan, desain, dan produksi kendaraan udara tak berawak kecil atau UAV. Bersemangat untuk mendorong batas teknologi UAV, tim insinyur Next dari Quantum Systems menciptakan Apex Record Hunter dengan satu tujuan utama, yaitu memecahkan rekor dunia untuk kecepatan pesawat bertenaga baterai. Rekor tersebut dicatat pada kecepatan 657,59 km per jam, 409 mil per jam, oleh saudara asal Afrika Selatan Luke dan Mike Bell menggunakan drone Peregrine V4 mereka pada bulan Desember 2025. Namun, pada 26 Juni 2026, Apex Record Hunter milik Quantum Systems melaju jauh lebih cepat mencapai kecepatan puncak 699 km per jam atau 434 mil per jam selama periode penerbangan lurus dan datar. Karena pengujian dilakukan secara internal tanpa ada perwakilan dari tim Guinness World Record yang hadir untuk memantau dan memvalidasi kecepatan tersebut, Quantum Systems belum secara resmi memecahkan rekor itu. Namun, perusahaan tampaknya yakin bahwa mereka akan mampu melakukannya dan sudah dalam proses persiapan untuk sertifikasi resmi. Selain itu, para insinyur yakin ciptaan mereka bisa melaju lebih cepat lagi. Insinyur prototip senior Robert Gardemin mengatakan kepada media bahwa timnya telah bekerja lebih dari setahun pada pemburu rekor itu dan belum berencana berhenti dalam waktu dekat. 699 km per jam adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi ini baru permulaan. Kami akan segera kembali untuk melaju lebih cepat lagi dan membuatnya resmi. Tapi mengapa hal ini penting bagi Ukraina? Bagaimanapun juga, Apex Record Hunter bukanlah drone militer. Ini adalah produk eksperimental sederhana, sebuah UAV satu unit yang dirancang untuk melaju secepat mungkin, bukan untuk menjatuhkan bom ke target musuh. Nah, untuk memahami arti cerita ini dari sudut pandang Ukraina, Anda perlu melihat lebih jauh dari judul berita. Ini bukan soal record hunter atau kecepatan yang diraih. Ini tentang teknologi di baliknya. Ini tentang fakta bahwa sebuah tim insinyur berhasil melakukan sesuatu yang dulu tampak mustahil, membuat drone listrik yang relatif sederhana dan ringkas bergerak hampir secepat rudal jelajah. Dan ceritanya tidak berhenti di situ.
Bagi Ukraina, ini baru saja dimulai. Karena inilah fakta penting lain tentang Quantum Systems. Perusahaan ini bekerja sangat erat dengan Ukraina. Bahkan, perusahaan ini memiliki anak usaha di Ukraina, We Drones, yang tengah mencari cara mengintegrasikan teknologi serupa seperti pada Apex Record. Hunter ke UAV militer mereka, termasuk model yang sudah ada seperti Strela Interceptor, dan juga yang masih dalam pengembangan atau baru saja dirilis, seperti Jaeger yang menggunakan kombinasi penggerak listrik dan roket untuk mencapai ketinggian 4.000 meter hanya dalam 30 detik. We Drones berencana melakukan uji coba pemecahan rekor sendiri dalam beberapa minggu dan bulan ke depan untuk membuat drone mereka lebih cepat dari sebelumnya. Perusahaan drone lain di seluruh Ukraina juga berupaya mencapai tujuan yang sama. Dan untuk memahami alasannya, kita harus melihat salah satu masalah terbesar yang dihadapi pasukan Kiev saat ini. Meskipun Rusia telah mengalami pukulan telak akhir-akhir ini, menderita banyak serangan dahsyat di wilayah pendudukan maupun di wilayahnya sendiri, termasuk serangan terhadap kilang minyak dan jalur pasokan militernya, Rusia tetap membalas dengan serangan udara terhadap target-target Ukraina. Baik siang maupun malam, Kremlin terus meluncurkan kawanan besar drone dan rentetan rudal melintasi perbatasan menuju kota-kota dan permukiman Ukraina. Serangan-serangan ini sebenarnya tidak benar-benar melambat atau berkurang secara signifikan. Bahkan bisa dibilang, Rusia justru membuat serangannya semakin intens dengan menggunakan UAV yang lebih canggih dan jumlah rudal berkecepatan tinggi yang lebih banyak. Menurut Kepala Direktorat Komunikasi Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, dalam wawancara Juli dengan United News, "Saya tidak akan bilang jumlah mereka berkurang. Mereka kini lebih fokus pada rudal balistik karena tahu masalah kita mengamankan rudal untuk Ukraina. Namun mereka menyerang tiap malam dan kini juga siang hari. Jika musuh punya tujuan seperti itu, drone bisa menyerang terus-menerus." Sekarang, sebuah laporan pada 2 Juli dari Institut Studi Perang juga menemukan bahwa Rusia tampaknya mengalihkan fokusnya ke aset udara yang lebih cepat, seperti drone bertenaga jet. Pasukan Rusia mungkin juga telah mengubah pola produksi, seperti berupaya mendesentralisasi produksi drone tipe Shahid atau beralih ke varian drone prioritas yang mungkin lebih sulit diproduksi, seperti drone dengan mesin jet. Ini kemungkinan respons langsung terhadap fakta bahwa Ukraina telah membangun armada drone pencegat yang sangat efektif dengan model seperti Skyfall P1 Sun dan Wild Hornet Sting 2 yang mampu mencari dan menghancurkan drone tipe Shahid di udara sebelum mereka sempat mendekati target yang dituju. Menyadari bahwa banyak drone dasarnya tidak lagi seefektif sebelumnya, Rusia tampaknya telah menyesuaikan pendekatannya. Dan sayangnya bagi Ukraina, strategi ini berhasil. Drone bertenaga jet seperti Jaren 4 biasanya melaju dengan kecepatan antara 300 hingga 400 km per jam atau 186 hingga 248 mil per jam. Namun, dapat berakselerasi hingga 500 km per jam atau 311 mil per jam saat dibutuhkan berkat mesin turbojet mereka. Itu terlalu cepat untuk dihadapi oleh banyak pesawat pencegat Ukraina. Sting G2 dan P1 Sun misalnya memiliki kecepatan puncak sekitar 300 km per jam atau 186 mil per jam. Rudal-rudal Rusia juga bergerak dengan kecepatan tinggi mulai dari sekitar 750 km per jam atau 460 mil per jam untuk model seperti KH-101 dan KH-55. Armada pesawat pencegat Ukraina hampir tak mampu menghentikan senjata seperti ini dan masalahnya belum berakhir. Sayangnya, pasukan Kiev hanya punya sedikit rudal pencegat berkecepatan tinggi yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman tercepat Rusia, seperti rudal PAC-3 buatan Amerika Serikat pada baterai Patriot. Catatan menunjukkan bahwa sekitar 620 rudal ini dibuat pada tahun 2025. Dan itu bukan hanya untuk Ukraina, tapi untuk seluruh dunia. Dan ada beberapa negara yang sedang antre untuk membelinya, negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Polandia. Amerika Serikat sendiri juga ingin menjaga persediaan rudal PAC-3 yang cukup untuk kebutuhan dan operasinya sendiri, dan tidak butuh waktu lama bagi negara-negara untuk menghabiskan aset-aset ini. Memang, selama perang Iran di awal tahun 2026, lebih dari 800 rudal Patriot dipakai melindungi negara-negara Timur Tengah dari serangan Iran dalam beberapa hari. Ukraina menghadapi ancaman dan serangan yang lebih besar serta intens setiap hari dan malam. Sederhananya, tidak ada cukup rudal Patriot di dunia ini untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Itu bukan hiperbola, itu fakta. Menurut analisis mendalam yang dilakukan oleh Defense Express, bahkan jika Amerika Serikat mengirimkan setiap rudal PA-3 yang mereka buat langsung ke Ukraina, itu tetap tidak akan cukup. Ini alasannya. Menurut data intelijen Ukraina sendiri, Rusia memproduksi sekitar 60 rudal balistik Iskander-M, 40 rudal balistik untuk sistem S-300 dan S-400, 10 rudal balistik Kinzhal,
dan hingga 3 rudal hipersonik Zircon setiap bulannya. Itu berarti ada 113 aset yang membutuhkan intersepsi kelas Patriot untuk menanganinya. Tingkat produksi PAC-3 saat ini mendekati 60 unit per bulan. Itu jelas tidak cukup. Rusia juga meningkatkan produksi drone jetnya dengan rencana memproduksi sekitar 500 jet N4 setiap bulan. Dan Ukraina membutuhkan Patriot atau rudal pencegat kelas atas lainnya jika ingin berhasil menghentikannya. Dan masalahnya bukan hanya rudal-rudal ini relatif langka, tapi juga mahal. PAC-3 harganya jutaan dolar per unit. Rudal pencegat lain juga biasanya hampir atau lebih dari 1 juta dolar. Karena biaya dan kelangkaannya, Ukraina tidak bisa menyia-nyiakan rudal pencegat untuk target berprioritas rendah atau bernilai rendah dan harus mencari alternatif lebih murah. Namun, Ukraina kesulitan melakukannya dan mulai menanggung akibatnya. Misalnya pada 7 Juli, Rusia menembakkan 23 rudal balistik Iskander-M dan 6 rudal Zircon serta Onyx berkecepatan tinggi ke Ukraina dalam serangan besar-besaran semalam. Ukraina gagal mencegat satu pun dari rudal tersebut. Ini bukan kejadian sekali saja, melainkan bagian dari tren mengkhawatirkan di mana pasukan Kiev kesulitan melawan serangan udara Moskow. Teknologi dari Apex Record Hunter memiliki kekuatan untuk menghentikan tren tersebut dan mengembalikan Ukraina ke jalurnya. Tapi sebelum kami jelaskan caranya, Anda sedang menonton acara militer, dan jika Anda belum berlangganan, sekaranglah waktunya. Di permukaan, tampaknya masalah semakin menumpuk bagi Ukraina. Mereka menghadapi ancaman yang semakin cepat dari Rusia yang semakin sulit untuk dihadapi. Mereka menghadapi serangan yang lebih intens yang dapat menyebabkan korban besar dan kehancuran luas. Dan persediaan semua pencegat penting mereka semakin menipis secara berbahaya. Namun semua masalah ini sebenarnya bisa banyak teratasi hanya dengan satu hal, pencegat yang lebih cepat. Ukraina sudah menunjukkan betapa besar dampak drone pencegat. Drone ini relatif murah untuk dibuat, mudah digunakan, dan sangat efektif melawan target yang tepat. Pada Maret 2026, misalnya, pencegat Ukraina berhasil menjatuhkan lebih dari 33.000 UAV musuh, membuktikan betapa berharganya dan pentingnya mereka bagi upaya pertahanan negara. Namun agar tetap bernilai dan berdampak, mereka harus tetap relevan. Mereka sangat relevan ketika Rusia sangat bergantung pada drone tipe Shahid 136 yang hanya dapat mencapai kecepatan puncak sekitar 185 km per jam atau 115 mil per jam. Terbang hampir 2 kali lebih cepat, pesawat pencegat utama Ukraina dapat dengan mudah lepas landas dan mengejar Shahid yang sudah bergerak. Dengan pilot atau sistem AI di dalamnya, mampu mengunci target dan menghancurkannya dengan efisiensi tanpa ampun. Namun, seiring Rusia beralih ke aset yang bergerak lebih cepat, seperti Jaren 4, pesawat pencegat Ukraina menjadi kurang relevan. Mereka tidak mampu mengejar target seperti ini. Sebagai gantinya, mereka harus mengantisipasi jalur terbang dan mengambil posisi tepat untuk mencegat dengan tabrakan langsung. Itu lebih sulit, karena banyak Jaren 4 dapat mudah melewati pesawat seperti PP-1 Suns. Tapi bayangkan jika drone Ukraina bisa melaju secepat Apex Record Hunter dengan kecepatan sekitar 700 km per jam atau 435 mil per jam. Tiba-tiba, seluruh keadaan berubah memihak Kiev. Menjatuhkan drone bertenaga jet akan menjadi hampir semudah menghancurkan Shahid biasa, karena pesawat pencegat akan mampu mengejar mereka, bermanuver di sekitar mereka, dan menyerang dari sudut tepat, hampir memastikan eliminasi sukses. Keuntungannya tidak hanya itu, mengingat beberapa rudal jelajah Rusia melaju antara 700 hingga 900 km per jam, bukan hal yang mustahil untuk mengatakan bahwa pesawat pencegat berkecepatan tinggi juga dapat menangkal ancaman ini. Terutama jika teknologinya bisa dikembangkan lebih jauh lagi, seperti yang diyakini para insinyur quantum systems. Pesawat pencegat tidak harus terbang jauh lebih cepat dari rudal-rudal ini untuk bisa mencegatnya. Karena ukurannya jauh lebih besar dari drone, mereka mudah terdeteksi radar. Ukraina dapat mengandalkan radar untuk mendeteksi rudal lebih awal, lalu meluncurkan drone di depannya, siap dan menunggu untuk bertabrakan dengan target mereka. Tantangannya kemudian akan menjadi soal posisi, bukan kecepatan. Dan jika Ukraina bisa memecahkan itu, Ukraina bisa sampai pada titik di mana mereka secara konsisten dapat menghancurkan rudal jelajah bernilai jutaan dolar hanya dengan drone yang biaya pembuatannya hanya beberapa ribu dolar. Membawa konsep ini lebih jauh, jika teknologinya berkembang ke tingkat yang memadai, Ukraina bahkan akhirnya dapat memiliki drone pencegat yang cukup cepat dan lincah untuk menghancurkan jet tempur musuh. Jet terbaik Rusia dengan mudah menembus batas kecepatan suara dengan Su-57, mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 2, sekitar 1.320 mil per jam atau 2.135 km per jam. Itu jauh lebih cepat daripada Apex Record Hunter yang jelas tidak akan cukup cepat untuk mengejar atau menyusul jet
yang sudah melaju dengan kecepatan supersonik. Namun bukan tidak mungkin membayangkan skenario di mana Ukraina dapat menyiapkan kawanan kecil pencegat untuk melakukan penyergapan di area yang menjadi tujuan jet dengan mengandalkan posisi dan perhitungan geometris untuk berhasil menyerang mereka. Hal itu kecil kemungkinan terjadi dalam waktu dekat dengan teknologi saat ini, namun jadi potensi keuntungan jangka panjang. Untuk jangka pendek, mudah untuk melihat bagaimana teknologi quantum systems dapat terus membentuk doktrin pertahanan Ukraina ke depannya. Kiev sudah menegaskan bahwa fokus mereka harus pada keterjangkauan. Mereka kekurangan dana dan sumber daya untuk memproduksi rudal sebanyak Rusia dan enggan menghabiskan aset mahal hanya demi menghancurkan drone murah. Mereka memahami bahwa uang mungkin adalah sumber daya terpenting dalam perang ini. Dan mereka tahu satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mempertahankan pendekatan yang hemat biaya yang telah memungkinkan mereka bertahan selama ini, sambil melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat konflik ini semahal mungkin bagi Kremlin. Inilah sebabnya Ukraina selalu berusaha mencari cara termurah untuk mencegat amunisi musuh, seperti menggunakan 1.000 pencegat seharga $1.000 untuk menghancurkan 25.000 Shahid seharga $25.000. Teknologi Record Hunter bisa menjadi kunci untuk membawa strategi itu ke tingkat berikutnya. Ini akan memungkinkan Ukraina tidak hanya melawan drone Rusia yang lebih murah dan lambat, namun juga melawan model jet canggih, memaksa Komandan Kremlin kembali merancang ulang, sementara mereka terus membuang banyak uang untuk serangan yang gagal membuahkan hasil. Setiap intersepsi yang berhasil untuk Ukraina bukan sekedar membuat aset Rusia sia-sia, tapi maknanya jauh lebih besar. Itu berarti nyawa telah diselamatkan. Gedung-gedung berhasil dicegah dari kehancuran dan infrastruktur penting yang seharusnya hancur kini bisa bertahan sampai hari berikutnya. Setiap intersepsi menggunakan drone murah juga berarti satu rudal mahal yang tidak perlu ditembakkan oleh Ukraina. Dan seiring waktu, semua manfaat itu akan terus bertambah. Semakin sering Ukraina memakai pasukan interseptor, semakin banyak rudal yang bisa disimpan untuk ancaman besar, seperti rudal balistik dan jet tempur. Hal ini pada akhirnya bisa memberi sedikit ruang bernapas bagi pasukan Kiev, karena mereka dapat memperpanjang umur dan efektivitas persediaan rudal yang ada, serta membeli waktu sampai kiriman PAC-3 NASAMS atau Iris-T berikutnya tiba dari sekutu mereka. Rusia kembali dihadapkan pada masalah yang makin mahal. Mereka sudah mengeluarkan biaya lebih besar untuk serangan udara dengan memakai jet, drone, dan rudal lebih banyak. Dan mereka berharap serangan mahal ini cukup besar dan cukup merusak untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina, menghancurkan infrastrukturnya, dan menguras persediaan rudalnya. Pada akhirnya, Kremlin berharap taktik ini bisa menjadi kunci kemenangan perang. Namun jika Ukraina dapat segera meluncurkan drone pencegat berkecepatan tinggi, harapan itu akan hancur. Di titik itu, Rusia harus melangkah lebih jauh, mengembangkan drone lebih cepat, atau memakai lebih banyak rudal jika ingin memberi kerusakan serius dan berkepanjangan pada musuhnya. Itu berarti pengeluaran uang yang lebih besar lagi. Dan dengan ekonomi Rusia yang semakin berada dalam posisi berbahaya, ada batas sejauh mana Presiden Vladimir Putin bisa membebani keuangan negaranya sebelum seluruh sistem runtuh. Tentu saja ada beberapa catatan di sini. Pertama, dan yang paling penting, Record Hunter hanyalah drone eksperimental dan tidak dirancang untuk aplikasi militer. Meski perancang drone diberi kebebasan penuh dengan model ini, tetap butuh waktu dan upaya rekayasa untuk mengintegrasikan sistem pemandu dan melakukan uji muatan. Melengkapinya dengan sistem penangkal peperangan elektronik dan sistem komunikasi, serta melakukan semua perubahan lain yang diperlukan untuk mengubah Apex Record Hunter dari prototip demonstratif menjadi senjata operasional. Kondisi pertempuran nyata jauh lebih kompleks daripada uji terbang yang terkontrol juga. Tim desain mungkin menemukan bahwa Record Hunter mulai kehilangan kecepatan dan kelincahan saat dimodifikasi secara militer. Singkatnya, bukan berarti Ukraina bisa langsung menambah hulu ledak dan memproduksi massal interseptor berkecepatan tinggi ini dalam semalam. Ini butuh waktu, tapi teknologinya sudah ada dan itu yang terpenting. Memecahkan rekor kecepatan adalah langkah awal tantangan ini. Selanjutnya, tim ahli Quantum Systems dan We Drones harus membawa kecepatan itu ke medan perang. Jika mereka berhasil, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka bisa mengubah wajah perang ini selamanya, meningkatkan ketahanan Ukraina terhadap serangan drone massal, membantu negara itu menghemat aset-aset termahalnya, serta menambah satu lapisan baru pada arsitektur pertahanan udara Kiev yang luar biasa. Drone adalah segalanya dalam perang di Ukraina. Itu sudah jelas selama bertahun-tahun. Dalam perang yang semakin ditentukan oleh negara mana yang mampu menciptakan teknologi drone terbaik. Dulu Rusia unggul jumlah, tapi sekarang tidak. Rusia juga tak pernah unggul teknologi. Ukraina selalu menjadi inovator. Dan sekarang, setelah 4,5 tahun berperang, satu hal menjadi sangat jelas. Ada yang menjadi penguasa dan ada yang kalah dalam perang drone.
Rusia adalah pihak yang kalah. Jika Anda masih ragu atau berpikir Rusia memenangkan perang drone, lihat saja apa yang Ukraina lakukan pada mereka pada 19 Juli. Sebuah klip menarik muncul di X, dibagikan oleh seorang J di Kiev. Video ini menampilkan evolusi menarik dalam peperangan drone Ukraina yang tak terduga, meski mungkin tak langsung terlihat saat pertama kali menonton. Kita melihat sebuah drone Ukraina membawa sesuatu di ujung kabel panjang. Apakah itu bom? Paket suplai? Keduanya tidak akan mengubah jalannya perang, meskipun aneh melihat salah satu benda ini digantung begitu jauh di bawah drone. Ternyata itu bukan keduanya. Yang tergantung di ujung kabel itu adalah robot darat Ukraina, atau UGV, yang telah diangkat ke udara oleh drone Ukraina dan sedang dibawa, kemungkinan besar ke tempat di mana Ukraina membutuhkannya untuk melakukan serangan atau menjalankan tugas logistik. Dalam 8 detik rekaman, kita sudah melihat keahlian sejati Ukraina. Sebuah drone pembom berat telah mengangkat apa yang disebut oleh Pers Euromiden sebagai robot darat peledak. Implikasinya sangat besar. Drone pembom, sesuai namanya, menjatuhkan bom ke posisi Rusia. UGV peledak berbeda. Mereka tetap dapat menghasilkan daya ledak setara atau lebih dari bom biasa. Namun cara kerjanya tidak sama. UGV dapat dijatuhkan ke tanah, lalu diarahkan ke target yang diinginkan. Bom yang biasanya akan memantul dari permukaan keras bunker Rusia, kini telah digantikan oleh UGV Kamikaze, yang bisa langsung masuk ke dalam bunker tersebut dan meledakkannya dari dalam. Inilah yang dihindari para komandan Putin saat mencari cara baru mengklaim Rusia menang. Jika Ukraina bisa lakukan operasi UGV seperti ini sekali, mereka bisa melakukannya berkali-kali. Segera, pemandangan UGV bermuatan bahan peledak dibawa melintasi medan perang, dikawal drone FPV yang membidik tentara Rusia yang keluar untuk menghancurkan UGV, akan jadi hal biasa di Ukraina. Meski kita tak tahu nasib akhir UGV di rekaman itu, fakta bahwa itu robot darat bermuatan peledak membuat kita bisa memperkirakan kemungkinan selanjutnya. Target Rusia berhasil ditembus dan dihancurkan. Ukraina pernah menggunakan UGV untuk menyerang, dan mereka juga tak selalu merahasiakannya. Pada bulan Januari lalu, tentara dari Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina memuat UGV dengan 12 ranjau, yang kemudian dibawa UGV sejauh 20 km sebelum meledakkan sebuah bunker Rusia. Operasi tempur UGV kini jauh lebih canggih. Pada April, Ukraina memakai robot darat untuk merebut posisi Rusia, yang dipuji Presiden Volodymyr Zelensky sebagai operasi pertama di dunia. Sebuah pencapaian pertama di dunia lainnya terjadi pada Juli, saat Ukraina memakai drone maritim untuk mengangkut UGV ke Kinburn Spit, yang membuat UGV menembak ke posisi Rusia. Dan pada 17 Juli, Forbes melaporkan bahwa Ukraina berhasil merebut lagi sebuah lokasi infiltrasi Rusia, menggunakan drone dan robot untuk menghancurkan kelompok Rusia dekat Dobroypilia. Kemungkinan tempur dari evolusi strategi drone Ukraina ini sangat besar. Bayangkan armada kecil UAV, masing-masing membawa robot untuk berbagai tujuan. UGV Kamikaze dijatuhkan terlebih dahulu. Dengan drone FPV, mereka menuju posisi Rusia, lalu meledak. Di belakang mereka, UGV tempur lain dengan senapan mesin berat menembaki posisi hancur dan mengumumkan lewat pengeras suara agar penjajah menyerah atau mati. Jika perlu, robot darat pembawa suplai kini bisa dikirim lewat udara ke medan pertempuran mendukung pasukan Ukraina. Ini mungkin karena Ukraina telah menemukan cara mengangkut UGV lewat udara. Ini keahlian sejati. Ukraina menjadikan perang drone sebagai seni. Namun, apa yang kita lihat di sini hanyalah gambaran kecil dari kenyataan yang harus dihadapi Rusia selama ini. Kedua belah pihak memiliki drone, tetapi ketika berbicara tentang siapa yang paling ahli menggunakannya dan siapa yang mampu berinovasi dengan strategi yang tidak pernah diduga pihak lawan, Ukraina selalu unggul setiap kali. Apa yang kita lihat di darat dan udara menyampaikan pesan yang sama berulang kali. Siapapun yang mengira Rusia memenangkan perlombaan drone, keliru. Ukraina unggul, dan sudah begitu hampir sepanjang 2026. Mari bahas UGV sebentar. Evolusi UGV, baik dari segi desain maupun berbagai penggunaannya dalam perang Ukraina, sungguh luar biasa. Teknologi ini dulunya hampir sepenuhnya bersifat logistik. Banyak robot darat masih menjalankan fungsi seperti ini, karena mereka mengantarkan pasokan di garis depan menggantikan tentara, dan bahkan digunakan untuk mengevakuasi pasukan, membawa mereka kembali ke tempat aman di belakang garis depan. UGV kini juga makin sering dipakai dalam operasi tempur. UGV sekarang dipasangi senapan mesin, memungkinkan mereka menembaki posisi musuh dan membawa bom yang bisa mereka gunakan untuk meledakkan posisi tersebut hingga hancur. Beberapa UGV dilengkapi penglihatan malam termal, memungkinkan operasi dalam gelap. Menurut laporan Pers Euromiden, UGV Kamikaze kini hadir di medan perang dan mampu melakukan hal yang tidak dapat dilakukan UAV Ukraina. Melaju ke bunker terbuka atau mendekati peralatan lalu meledak.
Ukraina sadar UGV bisa jadi faktor penentu dan kini berinvestasi besar untuk memperbanyak UGV di medan perang. RBC Ukraina melaporkan bahwa Ukraina membangun 25.000 UGV selama paruh pertama tahun 2026. Jika jadwal produksi tetap sama di paruh kedua tahun ini, dan Ukraina kemungkinan akan menambah produksi, maka 50.000 UGV bisa dibangun dan siap di medan perang pada akhir tahun. Komandan Ukraina menyebut robot darat ini sebagai kavaleri baru karena mampu menjalankan misi yang sebelumnya mengharuskan prajurit Ukraina mempertaruhkan nyawa. Dan sebagai tambahan konteks, Ukraina membangun 15.000 UGV pada tahun 2025. Jumlah pada tahun 2026 bisa jadi lebih dari 3 kali lipat. Selain membangunnya, Ukraina juga sangat sering menggunakan UGV. Pada bulan Juni, robot darat ini secara gabungan berhasil menjalankan 16.676 misi, sebuah rekor, dan mereka telah melampaui 65.000 misi secara total pada akhir bulan. Kita telah melihat jumlah misi bulanan yang diselesaikan UGV meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 7.495 pada bulan Januari menjadi seperti yang kita lihat hari ini, yang benar-benar luar biasa. Teknologi ini bahkan hampir tidak ada beberapa tahun yang lalu. Kini, Ukraina tak hanya menguasai, tapi juga memanfaatkan keunggulan UGV di medan perang. Rusia berusaha mengejar, itulah intinya. Ukraina inovator, Rusia peniru. Laporan Pravda, 1 Mei, menyebut Rusia kini punya setidaknya 20 jenis UGV sendiri. Namun, Rusia belum mengerahkan robot seperti ini dalam skala sebesar Ukraina, dan juga belum menggunakannya untuk merebut posisi atau membawanya ke medan perang dengan drone. Itu semua adalah inovasi Ukraina. Selain itu, Rusia menghadapi masalah sanksi karena 10 dari 20 perusahaan yang teridentifikasi membuat drone darat Rusia berada di bawah sanksi AS. Beberapa juga terkena sanksi Ukraina dan Uni Eropa. Tekanan sanksi lebih besar pada produsen robot darat Rusia akan membantu Ukraina memperlebar keunggulan yang sudah kuat hingga mustahil dikejar. Cukup soal UGV. Meski penting, kami sudah bilang Ukraina ahli dalam seluruh perang drone, bukan hanya satu aspeknya. Kami tidak berbohong, Ukraina juga maju pesat dalam serangan jarak jauh, dan serangan terbarunya menunjukkan banyak hal. Sebelum membahas ini, perlu dicatat Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu dan membunyikan lonceng notifikasi agar Anda menjadi salah satu yang pertama melihat video harian kami. Kami akan membawa Anda ke serangan besar-besaran yang dilakukan Ukraina pada malam hari menjelang 21 Juli. Ukraina memilih tanggal tersebut untuk mengirim sekitar 350 drone serang ke Rusia dan wilayah pendudukan, termasuk melakukan beberapa serangan di Laut Hitam. Kebakaran terjadi di mana-mana. Serangan hebat di Mariupol yang diduduki menimbulkan asap tebal di atas kota. Ukraina diduga menyerang depo bahan bakar di sana. Sebuah pusat logistik di Crimea berhasil dihancurkan. Begitu juga beberapa lokasi industri besar di Lepets, termasuk salah satunya yang berada di dekat atau merupakan pabrik baja yang bertanggung jawab memproduksi sekitar 20% baja dan lipid Rusia. Lebih banyak kapal diserang di Laut Hitam dan Azov. Dan Ukraina juga menghancurkan radar, depot logistik, dan lainnya di wilayah pendudukan Donetsk, Luhansk, dan Zaporizhia. Terjadi juga serangan besar di pangkalan udara Kalino, Kursk, Rusia, yang menghancurkan 1 jet tempur Su-24 dan 1 sistem pertahanan udara Pansir S-1. Semua ini memang mengesankan, tapi bukan inti cerita serangan jarak jauh Ukraina. Yang luar biasa, di hari penghancuran drone itu, Rusia juga meluncurkan serangan jarak jauh, namun kalah telak. Ukraina meluncurkan sekitar 6 kali lebih banyak drone jarak jauh daripada Rusia pada akhir serangan itu. Rusia hanya mampu meluncurkan 58 drone dan rudal dalam menghadapi serangan jarak jauh besar-besaran Ukraina. Penting karena Ukraina makin mahir menggunakan drone dengan satu alasan sederhana. Salah satu dari sedikit keunggulan drone yang dimiliki Rusia kini telah hilang. Selama bertahun-tahun, Rusia mampu meluncurkan kawanan drone jarak jauh yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilakukan Ukraina sebagai balasan. Semuanya telah berubah pada tahun 2026. Ukraina kini setidaknya telah mencapai keseimbangan dalam serangan jarak jauh. Seperti yang kita lihat pada 21 Juli, Ukraina seringkali meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh daripada Rusia. Serangan 6-1. Ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Ukraina yang unggul dalam persaingan serangan jarak jauh kini menjadi hal yang biasa terjadi. Bahkan, ini terjadi setiap hari. Pengiriman 350 drone oleh Ukraina ke Rusia dan wilayah pendudukan bukan rekor baru, bahkan tidak mendekati. Seperti yang diungkapkan Presiden Volodymyr Zelensky pada bulan Juni, 300 hingga 350 drone serang sekarang menjadi rata-rata yang diluncurkan Ukraina setiap hari. Karena negara tersebut telah meningkatkan kampanye serangan jarak jauhnya secara besar-besaran untuk menghancurkan minyak Rusia, melumpuhkan pangkalan militer, dan menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam. Kami tidak bermaksud memberi kesan Ukraina selalu meluncurkan lebih banyak drone dari Rusia, karena itu kami sebut ada keseimbangan.
Kadang Rusia lebih banyak meluncurkan, kadang Ukraina. Namun fakta bahwa Ukraina berhasil mencapai volume sebesar ini, terutama jika dikombinasikan dengan sifat serangan mereka yang lebih tepat dibandingkan Rusia yang hanya mencoba menghantam apa saja dan sering menargetkan kota, berarti Ukraina berada di atas angin. Rusia seharusnya sudah bisa melihat perubahan arah ini akan datang sejak awal tahun. 4 hari pertama 2026, Ukraina meluncurkan lebih banyak drone ke Rusia dibanding Rusia ke Ukraina. Ukraina juga sibuk memecahkan rekor jarak jauh. Pada malam 17 Juni hingga 18 Juni, Pertahanan Udara Rusia mengklaim telah menembak jatuh 992 drone Ukraina selama serangan semalam. Itu terjadi setelah serangan 6 Juni, saat Rusia mengklaim menembak jatuh 911 drone. Angka ini luar biasa. Ukraina tidak pernah diperkirakan akan mencapai angka itu, tapi berhasil. Dan kini keunggulan serangan jarak jauhnya memaksa Rusia mengubah strategi militernya. Beberapa tahun lalu, Rusia masih relatif aman jauh di belakang garis depan karena Ukraina belum rutin menyerang wilayah Rusia. Namun, kini situasi berubah karena drone Ukraina bisa menyerang lebih banyak target dengan akurat pada jarak yang belum pernah terpikirkan. Jarak juga merupakan poin penting. Pada tanggal 7 Juli, Ukraina melakukan serangan drone terhadap kilang Omsk. Untuk melakukan itu, drone Ukraina harus menempuh jarak setidaknya 2.500 km. Jarak tersebut memberitahu Rusia bahwa apapun yang mereka sembunyikan di wilayahnya sendiri tak lagi aman. Rusia pun tak mampu mencegat serangan-serangan ini. Memang, Kementerian Pertahanan cenderung mengklaim catatan pencegatan yang sempurna. Tetapi kementerian yang sama juga akan mengatakan bahwa itu adalah puing-puing drone yang kebetulan mengenai sasaran secara langsung, bukan drone-nya sendiri. Ketika berbicara tentang perhitungan, Rusia harus menerima kenyataan bahwa segala sesuatu dalam jarak setidaknya 2.500 km dari Ukraina sekarang menjadi target, atau mereka harus berinvestasi besar-besaran dalam pertahanan baru untuk melindungi apapun yang ada di belakang garis depan. Dan investasi itu tidak akan bisa mengejar ketertinggalan. Membangun pertahanan udara baru sulit saat menghadapi sanksi dan kekurangan dana setelah 4 tahun pengeluaran militer besar. Ukraina unggul atas Rusia dalam drone darat dan mulai unggul dalam serangan jarak jauh. Hal serupa juga terlihat di garis depan. Menurut mantan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Syrskyi, Ukraina memiliki keunggulan drone FPV 1,5:1 atas Rusia di sebagian besar garis depan. Fakta menarik itu muncul bersamaan dengan pengumuman Alexander Syrskyi bahwa operator drone Ukraina telah melakukan serangan terhadap 180.000 target yang terverifikasi hanya pada bulan Mei. Skala rasio serangan ini sangat besar, dan fakta bahwa Ukraina kini memimpin dalam penggunaan drone FPV menunjukkan kepada kita bagaimana menggantikan tentara dengan drone telah menjadi bagian penting dari strateginya. Kita juga melihat hal itu dalam jumlah produksinya. Pada bulan Juli, Ukraina mengonfirmasi bahwa mereka akan membangun sekitar 10 juta drone pada tahun 2026, dan bahwa mereka memiliki kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk menggandakan jumlah tersebut jika mendapatkan pendanaan yang diperlukan. Pendanaan sedang masuk. Ukraina menandatangani kesepakatan drone besar, $1,1 miliar dengan Uni Eropa, menambah daftar kesepakatan drone lain dengan negara-negara lain. Model kerjasama. 20 negara juga sedang dibangun untuk produksi drone, kata Zelensky, yang akan membantu Ukraina semakin unggul. Ukraina juga telah unggul dalam hal drone interceptor. Rusia masih mengandalkan sistem pertahanan udara yang dirancang untuk menghadapi rudal dan pesawat guna menembak jatuh drone. Sedangkan Ukraina telah mengembangkan drone interceptor generasi baru. Biaya dan efektivitas sangat penting. Drone interceptor bisa menghancurkan drone Shahid senilai $50.000 Amerika per unit dengan biaya lebih rendah. Misalnya, satu drone interceptor Sting hanya membutuhkan biaya $2.500 untuk dibuat Ukraina. Di sini, Ukraina membangun lebih banyak dan lebih baik drone untuk pasukan depan, serta berinvestasi pada drone murah di belakang guna mengurangi ancaman serangan jarak jauh Rusia. Kuncinya adalah inovasi. Ukraina inovatif, Rusia tidak. Itulah sebabnya salah satu menjadi penguasa perang drone, dan yang lainnya hanyalah pecundang yang hanya bisa meniru. Dan sebelum kita akhiri, masih ada satu aspek lagi dari perang drone yang perlu kita bahas. Serangan jarak menengah. Pada 2026, generasi baru drone serangan jarak menengah memungkinkan Ukraina menyerang wilayah pendudukan yang sebelumnya tak terjangkau. Drone FPV tak bisa terbang jauh, sehingga dibutuhkan drone jarak jauh untuk menyerang Rusia. Ukraina kini memiliki drone dengan jangkauan 50 hingga 200 km yang bisa menghancurkan logistik Rusia dan aset penting seperti pos komando, gudang amunisi, serta titik kumpul pasukan. Jalur pasokan Rusia di belakang garis depan kini telah menjadi ladang perburuan bagi drone serang jarak menengah ini. Banyak yang sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk otomatis mendeteksi dan melacak target sebelum mendapat izin untuk menyerang. Ini jadi keunggulan Ukraina lain. Kedua pihak memakai AI, namun Ukraina jauh lebih efektif. Ukraina memakai drone untuk menyerang konvoi Rusia, termasuk kendaraan lapis baja dan truk logistik yang mengangkut kargo ke garis depan. Ukraina juga meluncurkan kampanye penguncian logistik senilai $113 juta untuk mendukung aksi ini. Ratusan kendaraan Rusia terbakar
Crimea paling terdampak, semakin terisolasi, mengalami kekurangan bahan bakar parah, dan pemadaman listrik terus-menerus. Pemadaman listrik itu akibat serangan jarak menengah ke pembangkit listrik dan gardu induk. Di garis depan, tentara yang bergantung pada bahan bakar, amunisi, makanan, dan pasokan terus-menerus mendapati tak satu pun sampai karena satu truk diledakkan. Jembatan runtuh, pusat logistik hancur, atau jalan jadi puing-puing. Serangan-serangan ini tetap penting, namun jika digabungkan dengan keunggulan FPV Ukraina di garis depan, makin besarnya serangan jarak jauh, dan ribuan robot darat yang menyelamatkan nyawa, serta menjalankan misi tempur. Dengan pola pikir inovatif, Ukraina menemukan cara baru membawa robot ke medan perang. Ini jadi bencana bagi Rusia. Rusia mengira mereka ahli dalam perang. Begitu yakin hingga bisa menggunakan taktik era Soviet untuk menghancurkan Ukraina. Ketika itu gagal, dan aliran dukungan Barat memungkinkan Ukraina bertahan di bulan-bulan dan tahun-tahun awal invasi, momentum perang mulai bergeser. Kini kita melihat titik baliknya. Rusia kini berusaha mengejar ketertinggalan sambil tetap mengandalkan strategi yang mengorbankan prajurit demi meraih kemajuan. Ukraina membangun lebih banyak dan lebih baik drone, dan hal itu telah mengubah wajah peperangan dalam prosesnya. Selama sebagian besar perang ini, istilah senjata termobarik berarti satu hal, yaitu kehancuran massal. Ini adalah istilah yang hampir identik dengan TOS-1A, Sonsepyok, peluncur roket Rusia yang menembakkan 2 lusin hulu ledak dalam satu salvo, atau ODA 1500, bom meluncur seberat 1.500 kg yang menghasilkan awan jamur yang terlihat dari jarak bermil-mil. Keduanya telah digunakan oleh Rusia di daerah padat penduduk selama perang, tindakan-tindakan yang termasuk tuduhan kejahatan perang yang sedang diselidiki Pengadilan Kriminal Internasional. Itulah doktrin yang selama ini dunia kenal dari Rusia. Semakin besar, semakin baik. Semakin luas area yang bisa dibuat tak layak huni dalam satu serangan, semakin efektif senjatanya. Warga sipil yang terjebak di area itu dianggap sebagai harga yang bisa diterima, bahkan mungkin memang disengaja. Namun Ukraina memilih sebaliknya. Bagi mereka, lebih sedikit justru lebih efektif. Ukraina tampil di pameran pertahanan di Paris pada Juni 2026 dengan senjata termobarik yang beratnya hanya 0,5 kilogram dan bisa dimasukkan ke dalam saku kargo. Dengan senjata itu, mereka diam-diam mengubah ulang tujuan dari seluruh kategori senjata ini. Alih-alih untuk korban massal, senjata-senjata ini kini diarahkan untuk presisi, di mana targetnya adalah satu ruangan, parit, atau kendaraan. Kami akan menjelaskan bagaimana senjata termobarik sebenarnya bekerja, mengapa Rusia dan Ukraina berakhir di dua sisi berlawanan dari teknologi yang sama, dan apa yang ditunjukkan granat baru Ukraina bersama doktrin drone yang kini tengah dibangun di seputarnya, menunjukkan kemana pertempuran jarak dekat dalam perang ini akan bergerak selanjutnya. Kini, mari bahas mekanisme senjata termobarik. Bahan peledak konvensional merupakan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Senyawa padat atau cair meledak, melepaskan seluruh energi dalam satu reaksi kimia cepat, dan kerusakan berasal dari gelombang ledakan serta serpihan-serpihan yang menyertainya. Namun, senjata termobarik bekerja melalui proses dua tahap. Di dalam amunisi terdapat wadah bahan bakar yang dipasangkan dengan dua muatan peledak terpisah. Muatan pertama meledak dan menyebarkan bahan bakar sebagai awan aerosol halus, menyemprotkannya ke udara di sekitarnya. Sepersekian detik kemudian, muatan kedua menyalakan awan tersebut. Dan karena bahan bakar sekarang tercampur di atmosfer, bukan berada di dalam wadah, bahan bakar itu terbakar menggunakan oksigen yang sudah ada di udara sekitarnya. Hasilnya bukanlah ledakan tajam yang seketika, namun gelombang tekanan yang bertahan lama dan bola api yang terus menyala, membakar lebih lama, serta mendorong tekanan lebih jauh dibandingkan muatan konvensional seukuran. Bagian tentang perlunya udara agar bisa terbakar adalah hal terpenting untuk memahami senjata ini. Karena itu menjelaskan mengapa senjata ini menakutkan sekaligus terbatas. Di medan terbuka, di mana tidak ada apapun untuk memantulkan ledakan, senjata termobarik sebenarnya adalah senjata yang kurang mengesankan. Gelombang tekanannya di sana hanya menyebar keluar dan menghilang. Tapi, letakkan senjata yang sama di dalam ruangan tertutup atau bahkan sebagian tertutup, semuanya berubah. Tekanan berlebihnya tidak punya tempat untuk pergi. Sebaliknya, tekanan itu memantul dari setiap dinding, saling menumpuk, dan mengenai target dari berbagai arah pada saat yang bersamaan. Materi referensi Angkatan Darat Amerika Serikat menyebutkan, efeknya berupa tekanan dan gelombang vakum berdurasi lama, yang bisa merobek jaringan lunak seperti kulit pesawat atau permukaan radar. Dinding tidak melindungi orang di dalamnya, malah memperkuat efek robekan dengan memantulkan gelombang. Selain itu, bola api menghabiskan oksigen di ruang tertutup saat terbakar. Artinya, siapapun yang selamat dari ledakan awal kini harus menghadapi efek mati lemas sekunder. Jadi senjata ini telah digunakan di kota-kota dan terhadap bangunan justru karena penggunaannya terhadap target militer sejati seperti infrastruktur militer atau satu tank jauh kurang efektif. Di tempat terbuka, hulu ledak termobarik harus berukuran sangat besar agar bisa berguna.
Pendekatan Rusia selalu dengan memperbesar prinsip pembersihan ruangan itu hingga seukuran lingkungan. Contoh yang paling jelas adalah TOS-1A Sonchepyok yang sudah disebutkan tadi, yang berarti sinar matahari yang membakar. Ini adalah peluncur dengan 24 laras. Peluncur roket 220 mm yang dipasang pada sasis tank T-72. Pertama kali dikembangkan oleh pasukan kimia Soviet pada tahun 1980-an dan digunakan di lembah Panjshir selama perang di Afghanistan. Senjata ini secara teknis ditugaskan kepada pasukan perlindungan nuklir, biologi dan kimia Rusia, bukan unit artileri biasa, dan biasanya dilampirkan pada brigad manuver untuk satu tugas tertentu, membersihkan posisi pertahanan tetap, terutama di medan perkotaan. Rusia menggunakannya di Grozny selama Perang Chechnya, di Suriah, dan senjata ini masuk ke Ukraina hanya beberapa hari setelah invasi Februari 2022. Rekaman yang memperlihatkannya melintasi perbatasan Belarusia. Setiap roket menyebarkan awan yang menyala pada suhu mendekati 3.700 derajat Celcius. Dan satu kali tembakan salvo dapat, dalam kondisi yang tepat, secara fungsional, menghapus seluruh blok perumahan beserta bangunan atau bentengnya. Itulah doktrin Rusia secara keseluruhan dalam satu platform. Satu sistem, satu serangan, satu masalah yang sangat besar bagi siapapun yang berada di dalam area serangan. Dan kemudian ada ODAV 1500 yang menggunakan logika yang sama dan membawanya ke udara. Ini adalah bom luncur termobarik seberat 1.500 kg yang dibuat dari badan bom era Soviet dilengkapi dengan kit luncur UMPK modern. Hal itu memungkinkan pesawat Rusia melepaskannya puluhan kilometer dari target, jauh di luar jangkauan sebagian besar pertahanan udara Ukraina. Rusia pertama kali menggunakannya terhadap Ukraina pada Maret 2024. Menyerang sebuah desa di wilayah Sumy hanya beberapa kilometer dari perbatasan Rusia. Rekaman itu menunjukkan bola api dan awan jamur setinggi 1 kilometer. Bom ini sejak itu digunakan di Kharkiv, Donetsk, dan Kupiansk dengan pola yang sama terus terulang. Rusia selalu menjatuhkannya di atau dekat wilayah berpenduduk. Tujuannya bukan hanya menghancurkan, tapi juga menunjukkan ke Ukraina dan dunia seberapa besar kerusakan yang bisa dibuat dalam satu serangan. Jika melangkah lebih jauh, Rusia pernah uji coba ayah dari semua bom pada 2007, yaitu senjata termobarik seberat 7 ton. Kremlin secara eksplisit memasarkan senjata itu sebagai pengganti non-nuklir senjata nuklir taktis, menunjukkan pandangan mereka tentang potensi senjata termobarik. Ternyata, TOS-1A, meskipun memiliki reputasi yang menakutkan, justru terbukti menjadi salah satu sistem paling rentan dalam persenjataan Rusia, terutama di medan perang yang dipenuhi drone seperti yang dibangun Ukraina. Ukuran yang besar dan panasnya membuatnya sulit disembunyikan. Peluncurnya juga terlalu besar untuk diberi sangkar pelindung seperti kendaraan lapis baja Rusia lain dari serangan FPV. Sebuah pelacak berbasis sumber terbuka telah mendokumentasikan 36 dari perkiraan 48 sistem armada Rusia sebelum perang yang rusak, ditangkap atau dihancurkan hingga Juli 2026. Platform termobarik paling ditakuti di medan perang kini justru jadi sasaran utama drone kecil dan murah yang telah diam-diam digunakan Ukraina untuk membangun doktrin termobarik berbeda. Hal ini membawa kita pada alasan mengapa perubahan arah Ukraina sangat penting. Ukraina mewarisi sebagian dari warisan termobarik Soviet yang sama setelah kemerdekaan, kebanyakan dalam bentuk peluru termobarik RPG-7 dan amunisi pelontar api bahu seperti Shmel. Infanteri Ukraina di dekat Bakhmut memakai peluru peninggalan Soviet pada bangunan yang diduduki, sama seperti pasukan Rusia di tempat lain. Namun sejak 2017, Ukroboronprom, industri pertahanan Ukraina, meluncurkan granat tangan RGT-27 pertama. Granat ini mulai digunakan oleh militer Ukraina pada 2020 dan sejak awal dirancang untuk dilempar atau diterbangkan ke ruangan yang diduduki. Granat RGT-27 seberat 600 gram menghasilkan bola api sekitar 13 meter kubik yang bertahan sekitar 4 detik dan mencapai suhu antara 2.500 hingga 3.000 derajat Celcius, yang cukup untuk membunuh siapapun yang berlindung di posisi tertutup, namun tidak merusak bangunan seperti serangan roket. Infanteri Ukraina menggunakannya sesuai tujuan awal, membersihkan parit dan bangunan yang diperkuat, di mana pecahan granat fragmentasi bisa saja melewatkan sudut-sudut dan ruang mati yang digunakan oleh seorang pembela untuk berlindung. Granat termobarik tidak memiliki titik buta seperti itu. Gelombang tekanannya memenuhi seluruh ruangan, membungkus rintangan, dan mengubah bangunan yang tadinya melindungi pembela menjadi sesuatu yang justru membunuh mereka. Karena dinding yang sama yang menghentikan pecahan, sekarang justru memantulkan dan memperkuat ledakan. Pasukan Ukraina kemudian mengambil granat yang sama dan menggabungkannya dengan salah satu penemuan terbesarnya dalam peperangan modern, yaitu drone. Mulai tahun 2023, salah satu kasus yang banyak dibagikan dari Brigade Bermotor ke-59 menunjukkan sebuah DJI Mavic 3 komersial digunakan untuk menjatuhkan granat termobarik RGT-27S2
langsung ke palka yang terbuka, kendaraan tempur infanteri BMP Rusia yang ditinggalkan, dan langsung menghancurkannya. Granat dan drone itu tidak dirancang khusus untuk peran tersebut. Beberapa tentara menyadari muatan termobarik 600 gram bisa efektif jika dijatuhkan dengan presisi melalui palka atau jendela. Bisa memberikan kerusakan yang sama seperti senjata anti-tank yang jauh lebih besar dan jauh lebih mahal ketika digunakan di ruang sempit dalam tank. Dan pada Eurosatory 2026 di Paris pada bulan Juni, Ukraina memperkenalkan RGT-45 dan saudara kecilnya RGT-45A. Di atas kertas, ini tampak seperti evolusi sederhana dari keluarga granat seberat 500 gram ke bawah yang sama. Dalam praktiknya, Ukroboronprom mengklaim adanya lonjakan daya mematikan yang menempatkan mereka di kategori yang benar-benar berbeda. RGT-45 memiliki berat 500 gram dan membawa 300 gram campuran termobarik, dan perusahaan menyatakan volume kerusakan efektifnya di ruang tertutup melebihi 120 meter kubik. RGT-45A yang ringkas memiliki berat 225 gram dengan 135 gram campuran, dan volume kerusakan efektif yang disebutkan melebihi 60 meter kubik. Jika kita bandingkan dengan RGT-27S2 yang lama yang hanya 13 meter kubik, ini bukan peningkatan 10 atau 20%. Tapi lebih mendekati peningkatan 10 kali lipat. Pada volume ruang yang bisa dibuat mematikan oleh senjata ini, pencapaian ini diraih tanpa menambah berat atau ukuran granat secara signifikan. Ukroboronprom menyebut peningkatannya sekitar 20-30%, lebih efektif dibandingkan RGT-27S2. Perusahaan menegaskan peningkatan ini hampir seluruhnya berasal dari campuran kimia termobarik yang lebih baik, bukan ukuran fisik yang lebih besar. Namun, menghasilkan tekanan dan panas mematikan hingga 120 meter kubik dari benda seukuran minuman energi besar adalah tantangan kimia besar dalam pengembangan senjata. Artinya, peningkatan ini bisa diterapkan pada amunisi masa depan berukuran sama tanpa perlu desain ulang. Campuran yang sama pada amunisi lebih besar akan meningkatkan potensi muatan senjata secara drastis. Yang membuat ini sedikit lebih menarik daripada hanya satu granat baru adalah bahwa Ukraina sebenarnya sedang membangun seluruh keluarga amunisi termobarik yang secara khusus dirancang untuk pengiriman menggunakan drone. Pada dasarnya mereka mengakui dan melanjutkan tradisi yang dimulai hampir secara tidak sengaja oleh serangan Mavic Brigade 59 yang telah disebutkan sebelumnya, bersamaan dengan lini RGT-45. Ukroboronprom juga telah memamerkan bom kecil termobarik yang dibuat khusus dengan nama TB Piritu 1 dan TB Piritu 2 yang secara eksplisit dirancang untuk dikirimkan melalui drone. Yang pertama dijatuhkan dari drone multirotor, sedangkan yang kedua dipasang sebagai hulu ledak pada drone FPV sekali pakai. TB1 memiliki berat sekitar 2,5 kg dengan radius mematikan minimum 2,5 meter. Dan TB2 yang lebih besar memiliki berat 4,5 kg dengan radius minimum 3,5 meter. Dan keduanya dibuat dengan sekring universal yang seharusnya tetap berfungsi terlepas dari kondisi cuaca dan kelembapan. Ini adalah kisah RGT-27 ke RGT-45 yang terulang kembali dalam skala yang sedikit lebih besar. Bedanya, kali ini senjata tersebut memang dirancang sebagai muatan drone sejak prototipe. Sebaliknya RGT-45 pada dasarnya masih merupakan granat yang kebetulan bisa dijatuhkan. Setelah membahas spesifikasi senjata utama, mari kita bahas taktik penggunaannya di ruang terbatas. Sebelumnya, pastikan Anda berlangganan acara militer agar selalu mendapat pembaruan dan analisis terbaru dari garis depan. Sekarang, selain menggunakan granat termobarik, ada tren yang lebih luas dalam senjata infanteri modern untuk merancang khusus bagi ruang terbatas, bukan sekedar dipikirkan belakangan. Di tempat lain dalam perang ini, sistem yang dipasok barat seperti senapan tanpa recoil Carl Gustaf dari Swedia memiliki peluru khusus untuk ruang terbatas, yaitu HIT 655. Peluru ini menggunakan massa penyeimbang padat, bukan semburan gas ke belakang, agar senjata dapat ditembakkan dari dalam ruangan tanpa membahayakan kru. Lini granat termobarik Ukraina mengejar masalah mendasar yang sama dari arah sebaliknya. Alih-alih membuat senjata besar aman digunakan di dalam ruangan, mereka membuat senjata dalam ruangan yang cukup kuat untuk berdampak besar. Unit Ukraina pun telah mengembangkan taktik berdasarkan serangan semacam ini. Tim drone garis depan, termasuk operator yang terkait dengan kelompok teroris, telah menggambarkan teknik dua drone untuk membobol bangunan yang diperkuat yang digunakan pasukan Rusia sebagai titik pertahanan. Drone FPV pertama yang membawa hulu ledak konvensional berdaya ledak tinggi, membuat lubang di atap atau dinding, membuka jalan masuk ke dalam bangunan. Drone kedua yang membawa amunisi termobarik lalu terbang lewat lubang itu dan meledak di dalam. Ini adalah logika pembersihan parit dari pengalaman tempur infanteri selama bertahun-tahun yang kini diterapkan secara praktis pada era drone. Jika dulu prajurit mendekati pintu di bawah tembakan untuk melempar granat,
Kini, 2 drone melakukan penembusan. Tidak ada satupun prajurit Ukraina yang terekspos ke garis pandang pihak pembela. Itulah keuntungan taktis utama dari muatan termobarik yang lebih kecil dan lebih energik. Dengan drone presisi yang bisa terbang lewat jendela dan celah kecil, jangkauan dan lintasan peluncuran jadi lebih luas. Ide dasar yang sama juga diterapkan pada skala yang lebih besar, yang memperluas apa yang sebenarnya bisa dicapai oleh doktrin ini. Drone serang Behemoth yang dikembangkan oleh Glaver dan Culver Aerospace dan pertama kali diperlihatkan ke publik pada 2 Mei 2026, membawa muatan tandem seberat 75 kg yang terdiri dari hulu ledak, fragmentasi bahan peledak tinggi seberat 40 kg di bagian hidung, diikuti oleh muatan termobarik seberat 35 kg di belakangnya. Pada Juni 2026, drone itu telah digunakan pada jembatan Chonhar yang menghubungkan Oblast Kherson yang diduduki dengan Crimea, mengganggu salah satu koridor logistik utama ke Semenanjung. Walau drone ini jauh lebih besar dari granat, desain dasarnya tetap sama. Granat sendiri menggantikan granat anti-tank yang lebih besar dan sulit digunakan. Behemoth dimaksudkan untuk menggantikan rudal jelajah seperti Storm Shadow atau rudal Scalp yang dipasok oleh Inggris atau Prancis. Storm Shadow memiliki hulu ledak konvensional dengan berat sekitar 1.300 kg. Secara tradisional diluncurkan dari udara dan biaya produksinya lebih dari $1 juta. Biaya Behemoth dilaporkan antara $35.000 hingga $55.000 untuk perangkat yang diklaim memiliki jangkauan lebih dari 300 km. Langsung bersaing dengan Storm Shadow, Ukraina bahkan mengadaptasi konsep ini untuk operasi di laut. Laporan awal Juni menyebut mereka telah mengadaptasi Sea Baby dengan peluncur granat termobarik Shmel serta platform peluncur drone FPV terpisah di kompartemen samping kapal drone itu. Pada dasarnya, hal ini mengubah drone sekali pakai menjadi platform multi senjata terapung yang dapat menyerang posisi Rusia yang bertahan di pantai. Intinya, senjata termobarik menunjukkan filosofi desain yang lebih mengutamakan presisi daripada jumlah, dengan penerapan mulai dari senjata sekecil granat hingga yang dimaksudkan untuk menggantikan rudal-rudal kecil. Perhatikan bagaimana ini berhenti pada batas daya hancur sebelum masuk ke kategori senjata Rusia, karena senjata ini bukan untuk menggantikan rudal balistik atau nuklir, melainkan untuk membersihkan posisi dan parit yang diperkuat. Dan poin terakhir, itulah yang menjadi alasan utama mengapa senjata termobarik menjadi sangat diperdebatkan pada tahun 2026. Anda lihat, selama 2 tahun sebelumnya, sebagian besar pertempuran terjadi di garis yang relatif stagnan yang melintasi wilayah Donbas. Rusia sebenarnya membangun garis pertahanan awal mulai akhir tahun 2022. Jaringan sekitar 1.000 km di wilayah Ukraina yang diduduki, yang kemudian dikenal sebagai garis Surazik ini, terdiri dari lapisan ladang ranjau, gigi naga, dan sistem parit yang tersebar secara khusus untuk mencegah atau mengurangi dampak serangan balasan Ukraina. Dan itu berhasil. Pasukan Ukraina menghabiskan hampir sepanjang 2023 berjuang menembus satu sektor dengan biaya besar namun gagal. Lalu peran pun berbalik. Menghadapi serangan baru Rusia sejak tahun 2024, Ukraina membangun versi mereka sendiri dari hal yang sama, sebuah jaringan yang disebut Garis Donbas Baru Ukraina, membentang lebih dari 350 km melalui Donetsk, Dnipro, Petrovsk, Kharkiv, dan Zaporizhia. Mirip dengan garis Surovikin, garis ini terdiri dari titik-titik pertahanan yang tersebar dan tersamarkan, dirancang khusus agar tidak menjadi satu sasaran tunggal bagi pengintaian drone dan satelit. Kedua belah pihak secara mandiri sampai pada doktrin fortifikasi yang hampir identik, yang berarti kedua pihak kini sama-sama memiliki rangkaian parit, bunker, dan titik pertahanan yang diperkuat yang harus dibersihkan satu persatu. Tembok drone Ukraina yang lebih luas, yang membentang 15 hingga 25 km ke belakang dari garis depan di beberapa tempat, membuat pertempuran itu menjadi lebih mematikan bagi siapapun yang tertangkap bergerak di tempat terbuka. Dan granat termobarik sangat cocok untuk menembus pertahanan ini di kedua sisi, tepat karena prinsip fisika yang sudah kita bahas di awal. Serpihan ledakan bisa tidak menjangkau ruang mati di balik balok penyangga atau di tikungan lubang perlindungan. Tentara yang berjongkok di sudut salah dalam bunker mungkin selamat dari granat fragmentasi yang dilemparkan lewat pintu. Muatan termobarik tidak akan membiarkan sudut itu tetap tak tersentuh karena gelombang tekanannya akan mencapai setiap bagian dari ruang tertutup tersebut. Karena itu, peningkatan 10 kali lipat volume kerusakan dapat mengubah seberapa besar bagian struktur yang diperkuat yang bisa dinetralkan oleh satu amunisi yang dikirimkan oleh satu drone dalam sekali serangan. Implikasinya adalah bahwa unit-unit Ukraina dapat membersihkan posisi pertahanan Rusia dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dan menempatkan lebih sedikit infanteri mereka dalam bahaya. Namun, ada dimensi hukum dan moral di sini yang layak disebutkan secara jelas daripada diabaikan begitu saja. Hukum internasional tidak melarang penggunaan senjata termobarik terhadap target militer yang sah. Setiap upaya membatasi atau melarang kategori ini sebagai kelas senjata telah gagal. Yang menentukan legalitas dan yang mendorong tuduhan kejahatan perang terhadap penggunaan TOS-1A
dan ODAV 1500 oleh Rusia adalah targetnya, bukan mekanismenya. Ketika digunakan terhadap parit, bunker, atau kendaraan lapis baja, senjata termobarik adalah alat perang yang sah seperti yang lainnya, tidak berbeda di mata hukum dengan granat konvensional atau peluru anti-tank. Namun saat digunakan terhadap gedung apartemen atau kawasan permukiman, fisika yang sama yang efektif di bunker justru menyebabkan korban massal pada warga sipil. Poin terakhir ini adalah inti dari tuduhan pola pemboman perkotaan oleh Rusia di kota-kota mulai dari Grozny pada tahun 1999, Aleppo pada tahun 2016, hingga kota-kota Ukraina yang dihantam. ODAV 1500 pada tahun 2020-an. Doktrin yang dinyatakan Ukraina untuk RGT-27, RGT-45, dan seri TB yang dikirimkan melalui drone secara konsisten difokuskan pada parit-parit bangunan yang digunakan oleh kombatan dan kendaraan. Apakah doktrin itu selalu diterapkan di tiap pertempuran oleh semua unit selama perang yang memasuki tahun kelimanya? Hal ini tidak dapat diverifikasi secara pasti oleh pihak di luar komando militer Ukraina. Namun, pola dalam catatan sumber terbuka serangan yang didokumentasikan tetap konsisten. Rusia telah mengarahkan penggunaan senjata termobarik ke dampak massal pada area berisi warga sipil. Ukraina menerapkan fisika dasar yang sama pada tingkat lebih kecil untuk presisi terhadap satu ruangan, satu kendaraan, satu posisi yang diperkuat, dan setiap pertempuran yang diketahui sesuai dengan niat itu. Perang di abad ke-21 tidak hanya terjadi di garis depan fisik dan medan pertempuran. Perang juga terjadi di dunia maya. Pasukan khusus peretas elit dan komando perang siber melakukan berbagai operasi digital ofensif dan defensif, mulai dari spionase hingga gangguan infrastruktur dan perang informasi terhadap musuh-musuh mereka. Banyak kekuatan besar dunia yang terlibat dalam aktivitas ini, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Israel, dan Inggris Raya. Namun, sebagian besar negara ini memiliki aturan ketat tentang perekrutan, pelatihan, dan pengerahan talenta peretas mereka. Namun, Rusia tidak mengikuti aturan atau kode moral seperti itu. Dinas Keamanan Federalnya, FSB, secara aktif merekrut yang terburuk dari yang terburuk, merekrut peretas kriminal ke dalam barisannya daripada mengirim mereka ke penjara. Penipu, karder, pengembang malware, operator ransomware, kelompok peretas yang menemukan celah di jaringan perusahaan untuk menembus pertahanan mereka dan secara ilegal mencuri rahasia dagang serta data sensitif. Inilah jenis orang yang digambarkan oleh Vladimir Putin sebagai seniman pada Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg tahunan Rusia tahun 2017 dengan menyatakan mereka seperti seniman. Jika mereka sedang dalam suasana hati yang baik, mereka bangun di pagi hari dan mulai melukis gambar mereka. Peretas juga sama. Mereka bangun di pagi hari, membaca tentang beberapa perkembangan dalam urusan internasional, dan jika mereka memiliki pola pikir patriotik, maka mereka mencoba memberikan kontribusi mereka sendiri dengan cara yang mereka anggap benar dalam perjuangan melawan mereka yang mengatakan hal-hal buruk tentang Rusia. Menariknya, dalam pidato yang sama, Vladimir Putin juga mengklaim bahwa Rusia tidak terlibat dalam peretasan di tingkat negara dan kami tidak akan melakukannya. Sebaliknya, kami justru berusaha melawannya di dalam negeri. Namun, seperti banyak hal yang keluar dari mulut Vladimir Putin, ini tentu saja adalah kebohongan yang terang-terangan. Bahkan jika Kremlin melakukan yang terbaik untuk menutupi tindakan ilegalnya, ada banyak sekali bukti yang membuktikan hal itu. Mereka tidak hanya terlibat dalam peretasan yang disponsori negara, tetapi juga sama sekali tidak ragu untuk mempekerjakan peretas yang sudah terbukti memiliki rekam jejak aktivitas ilegal dan benar-benar tidak bermoral. Ini bukanlah cara sebagian besar negara menjalankan operasi perang cyber mereka. Di Amerika Serikat misalnya, para ahli keamanan siber dapat melamar sebagai peretas pemerintah di lembaga seperti Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur atau Departemen Keamanan Dalam Negeri. Proses pendaftarannya rumit, melibatkan pemeriksaan latar belakang yang mendetail dan ujian yang menantang untuk memilih yang terbaik dari yang lain. Sementara itu di Tiongkok, pemerintah sering lebih memilih untuk mengandalkan perekrutan langsung guna menemukan individu paling berbakat dari perusahaan IT terkemuka di negara tersebut. Bahkan di negara-negara yang mungkin dianggap kurang berprinsip dan lebih korup, seperti Iran dan Korea Utara, ada prosedur yang jelas. Militer misalnya dapat berperan dalam merekrut dan melatih para ahli IT berbakat atau anak-anak jenius, bisa ditawari tempat di sekolah sains dan teknologi elit, serta ditempatkan pada kursus pemrograman komputer intensif. Metodenya bervariasi, tetapi setidaknya selalu ada aturan tertentu yang diterapkan. Namun di Rusia, tampaknya hanya ada satu aturan utama, jangan lakukan apapun yang menentang negara.
Selama para peretas mematuhi aturan ini dan menargetkan entitas di luar negeri, alih-alih Bank Rusia, bisnis, atau Kremlin sendiri, mereka diizinkan berbuat sesuka hati tanpa konsekuensi, bahkan beberapa mendapat posisi dan keuntungan di FSB. Kurang lebih beginilah keadaannya selama beberapa dekade sejak awal kemunculan internet. Pada tahun 1990-an, misalnya, Rusia sudah memiliki komunitas peretas yang cukup luas, dan banyak peretas Rusia mungkin bisa digambarkan sebagai pemberontak atau jiwa bebas. Banyak dari mereka bersikap anti kemapanan, mirip dengan para peretas di negara lain di seluruh dunia, dan bersemangat menggunakan keahlian unik mereka untuk mendorong kebebasan informasi. Namun kemudian, sebuah peristiwa bersejarah besar terjadi yang akan mengubah wajah dunia peretasan Rusia selamanya. Peristiwa itu adalah Perang Chechnya Kedua. Pada bulan Agustus 1999, para pejuang mujahidin Islam dari Chechnya melakukan serangan bersenjata ke Republik Dagestan di Rusia untuk mendukung pemberontak separatis di wilayah tersebut. Mereka ingin menyatukan Dagestan dan Chechnya di bawah pemerintahan Islam, serta mengusir semua orang Rusia dari sana. Pemerintah Rusia turun tangan dan terjadi pertempuran singkat. Kekuatan militer Rusia yang besar terlalu kuat bagi pemberontak dan separatis. Konflik bisa saja berakhir saat itu, tapi pada September 1999, serangkaian pengeboman apartemen terjadi di 4 kota di Rusia, menewaskan ratusan warga sipil. Meski terdapat ketidakkonsistenan, misteri, dan minim bukti yang menghubungkan pengeboman dengan pemberontak Chechnya, Perdana Menteri Rusia saat itu, Vladimir Putin sendiri, memanfaatkan insiden ini sebagai alasan untuk melancarkan invasi skala penuh ke Chechnya dan mengklaim kendali penuh wilayah itu. Pertempuran berdarah pun berlangsung hampir 1 dekade, menelan puluhan ribu korban, hingga akhirnya Rusia mengambil alih kendali dan membentuk pemerintahan sendiri di Chechnya. Wajar saja dengan saluran TV Rusia menayangkan dampak pengeboman apartemen dan headline surat kabar nasional yang menyalahkan kekejaman ini pada pemberontak Chechnya, sebagian besar penduduk Rusia marah dan sepenuhnya mendukung tindakan militer Kremlin. Beberapa bahkan membawa dukungan mereka ke tingkat berikutnya. Misalnya, sekelompok peretas yang menamakan diri mereka Siberian Network Brigade memutuskan untuk memulai kampanye perang cyber mereka sendiri melawan pasukan Chechnya. Dmitry Alexandrov, mahasiswa Politeknik Tomsk, mendirikan tim beranggotakan 7 orang yang memakai teknik peretasan sederhana untuk membuat kekacauan di situs web Chechnya. Mereka terutama mengandalkan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS misalnya, yang melibatkan pengiriman sejumlah besar permintaan ke sebuah situs web tertentu untuk membebani servernya dan membuatnya berhenti berfungsi. Mereka juga melakukan serangan defacement, yaitu dengan mendapatkan akses administratif ke beberapa situs web tertentu dan mengubah tampilan atau isinya. Media Rusia pada saat itu secara rutin melaporkan aksi-aksi kelompok tersebut, termasuk mengubah tampilan halaman utama situs Caucasus Center yang berisi pesan dari militan Chechnya untuk pengikut, pendukung, dan calon rekrutan mereka. Sementara itu, media Chechnya berpendapat bahwa karena besarnya serangan-serangan ini, kemungkinan besar itu bukan dilakukan oleh amatir independen, melainkan oleh kelompok yang disponsori negara. Bahkan, mereka menuduh FSB Rusia yang melakukan serangan-serangan tersebut. Hal ini tidak pernah terbukti secara pasti, tetapi ini adalah kasus besar pertama di mana Dinas Keamanan Rusia dikaitkan dengan peretas kriminal. Dan tentu saja, ini bukan yang terakhir. Bahkan, menjelang akhir 90-an dan awal milenium baru, banyak kelompok dan peretas tunggal Rusia bermunculan, mengembangkan teknik dan alat baru untuk meningkatkan efektivitas serangan mereka. Alat seperti worm email Masiania dirilis pada tahun 2002. Perangkat lunak berbahaya ini menggunakan teknik yang dipopulerkan oleh virus Melissa sebelumnya. Peretas menamai sesuai karakter animasi Rusia populer Masiania, lalu menyebarkannya sebagai lampiran email. Lampiran tersebut tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi jika ada korban yang mengkliknya, komputer mereka akan terinfeksi dan virus tersebut akan menyebar dengan mengirimkan salinannya ke semua orang di daftar kontak korban. Mesin-mesin terinfeksi ini membentuk botmap, jaringan perangkat yang bisa dipakai penjahat dunia maya untuk serangan seperti DDoS. Dan seiring komunitas peretas Rusia berkembang dan meluas, tokoh-tokoh baru pun muncul untuk memimpin langkah selanjutnya. Salah satu pemimpin tersebut adalah Pyotr Levashov, yang juga dikenal dengan nama Severa, yang menyebut dirinya sendiri sebagai Raja Spam di internet. Dan julukan itu bukanlah hiperbola. Pesan spam dari Levashov memengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Siapapun yang online dengan akun email aktif di awal tahun 2000-an, kemungkinan besar menerima setidaknya 1, jika tidak ratusan pesan spam yang bisa dilacak kembali ke pria ini, yang memiliki beberapa botnet terbesar dan terkuat
di dunia. Melalui berbagai skema carding dan spamnya, Severa naik ke puncak tertinggi dalam kerajaan siber kriminal Rusia, dan dia beroperasi tanpa takut dihukum, bahkan membagikan daftar harga dan iklan layanan secara terbuka di internet. Penegak hukum Rusia pasti telah melihat materi ini dan bisa bertindak terhadap Severa. Namun mereka tidak melakukannya. Sebelum kami jelaskan alasannya, Anda menonton acara militer. Jika belum berlangganan, sekarang waktunya. Sekarang alasan mengapa FSB tidak langsung memenjarakan Levashev adalah karena mereka menyadari betapa bergulanya bakatnya, terutama setelah dia membentuk kelompok hacktivis yang dikenal sebagai sivil anti-teror. Awalnya, gerakan ini didirikan sebagai cara untuk menyatukan berbagai kelompok peretas di bawah satu panji, sehingga mereka bisa beroperasi dengan lebih mudah dan mengkoordinasikan serangan terhadap Chechnya secara lebih efisien. Serangan DDoS acak dan virus yang dikemas ulang menjadi kurang efektif seiring berjalannya waktu dan meningkatnya keamanan siber. Para peretas Rusia harus lebih kreatif untuk memberi kerusakan besar pada lawan. Dipandu Severa, mereka menyerang orang-orang Chechen habis-habisan. Kemudian mereka mulai mengalihkan fokus mereka ke target lain yang juga merupakan musuh Kremlin, seperti partai oposisi Rusia, media independen, ilmuwan, situs-situs, organisasi non-pemerintah, dan bahkan negara-negara asing yang dianggap kritis terhadap cara Rusia diperintah. Bagi Severa, tampaknya tidak masalah membombardir partai politik atau mengirim spam cepat kaya ke orang-orang acak di dunia. Semua itu berhasil dan menguntungkannya dengan satu cara atau cara lain, karena mekanismenya hampir sama. Selama bertahun-tahun, rumor beredar bahwa Severa pasti bekerja sebagai pekerja lepas atau kontraktor untuk pemerintah Rusia, khususnya pada 2007. Saat botnet raksasa miliknya dipakai untuk serangan cyber besar ke Estonia. Bertahun-tahun kemudian, politisi dari Nazi dan Partai Rusia Bersatu mengakui terlibat dalam serangan ini. Dan Severov juga mengaku bekerja sama dengan partai tersebut. Bukti-bukti terus muncul sejak saat itu. Pada waktu serangan di Estonia, Anton Noskov, seorang programmer Moskow, memutuskan membuat salinan situs web sivil anti-teror milik Severov agar bisa dianalisis generasi mendatang. Bahkan ketika situs aslinya akhirnya diturunkan, salinan milik Noskov tetap ada. Lalu, pada Mei 2007, dia menerima telepon dari seorang pria dari Komite Anti-Teror Nasional Rusia, sebuah cabang dari FSB, yang mengatakan bahwa atasannya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Severa dan meminta informasi kontaknya. Noskov tidak tertarik membantu, sehingga ia memilih membagikan ceritanya ke jurnalis independen. Sehingga dunia luas mengetahui bahwa Badan Keamanan Utama Rusia secara aktif merekrut peretas jahat, dan Lebovsov hanyalah prototip. Tahun-tahun berikutnya, muncul banyak cerita tentang kelompok peretas kriminal dan individu yang didekati FSB bukan untuk dihukum, tapi diberi imbalan lewat kesepakatan rahasia pemerintah. Meski detailnya bervariasi, banyak cerita ini memiliki pola serupa. Para peretas kriminal biasanya membangun nama lewat aktivitas ilegal, seperti pencurian kartu kredit, operasi spam, membangun botnet, meretas situs web besar, mengatur serangan DDoS, atau menyebarkan malware dan virus. Ini adalah cara mereka membuktikan kemampuan. Banyak yang kemudian beralih ke serangan bermotif politik, baik itu serangan terhadap situs web Chechnya, melawan negara-negara NATO, melawan Ukraina, atau target lainnya. Ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa ideologi mereka sejalan dengan pemerintah. Setelah FSB menemukan peretas yang tampak punya keterampilan luar biasa dan minat yang sejalan dengan minat mereka akan menghubungi dan kadang menawarkan kerjasama secara informal atau diam-diam. Tetapi di lain waktu, langsung merekrut mereka ke dalam pasukan peretas lembaga itu yang semakin luas dan kuat. Ini adalah situasi saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Para peretas mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari pemerintah dan kebebasan dari penuntutan, memungkinkan mereka untuk terus melakukan aktivitas ilegal mereka. Mereka juga menikmati prestis, uang, dan kekuasaan yang didapat dari bekerja untuk Kremlin. Sementara itu, negara dapat menggunakan beberapa operator paling berpengalaman dan ahli di dunia kejahatan siber untuk menjalankan perintahnya, lengkap dengan botnet, malware, dan infrastruktur kriminal yang sudah siap pakai untuk melakukan operasi ofensif dan perang informasi terhadap musuh-musuh mereka, baik di dalam negeri maupun internasional. Dan karena sebagian besar dari ini dilakukan secara rahasia, negara juga tetap memiliki tingkat penyangkalan yang masuk akal. Kremlin juga pada akhirnya tetap memegang kekuasaan. Jika tentara bayaran siber yang mereka sewa tak lagi berguna, FSB dapat dengan mudah mengambil tindakan terhadap mereka, termasuk penuntutan, pemenjaraan, atau penghinaan publik. Itulah yang terjadi pada Dmitry Dukachev, yang juga dikenal dengan nama samaran Forbes. Forbes berasal dari kota kecil dan mulai meretas sejak muda.
Ia penggemar video game dan pernah meretas penyedia layanan internet lokal untuk akses gratis. Ia juga memiliki kebiasaan mendokumentasikan aksinya, menulis postingan blog, artikel, bahkan memberi wawancara guna membagikan detail karir kejahatan sibernya. Pada tahun 2002, misalnya, dia mulai bekerja untuk sebuah majalah peretasan Rusia sambil juga menjalankan operasi carding. Dia sering membanggakan keberhasilannya membobol situs web dan kemudian pindah ke Moskow untuk hidup mewah dari hasil peretasan. Suatu malam, Forbes dan teman-temannya berusaha merusak kamera pengawas di ibu kota Rusia saat dicegat petugas penegak hukum. Ternyata salah satu petugas tersebut bekerja dengan FSB dan begitu dia mulai mengobrol dengan Forbes, benih hubungan yang saling menguntungkan pun mulai tumbuh. Dalam tahun-tahun berikutnya, Forbes aktif berkolaborasi dengan lembaga tersebut, akhirnya menjadi pegawai. Bersama Pusat Keamanan Informasi FSB, tempat ia bertugas memantau, mencari, dan merekrut penjahat siber lain yang menurutnya memiliki keterampilan dan pola pikir yang dibutuhkan untuk mendukung operasi siber negara. Dia sering menjelajahi forum hacker, membaca postingan pengguna lain, mencari individu berbakat dan patriotik sebelum menawarkan kerjasama dengan Kremlin. Ia dilaporkan melakukan ini lebih dari 1 dekade, merekrut sejumlah peretas kriminal yang tidak diketahui jumlahnya. Namun, pada 2016, Forbes tampaknya menjadi beban daripada aset bagi FSB. Dia ditangkap, dituduh mentransfer informasi rahasia ke Amerika Serikat, dan didakwa dengan tuduhan pengkhianatan. Dia tetap bersikeras tidak bersalah dan mengaku dijadikan kambing hitam. Yang masuk akal melihat rekam jejak Rusia, namun itu tetap tak menyelamatkannya dari hukuman 6 tahun penjara. Kisah Forbes sebaiknya jadi peringatan bagi peretas yang ingin bekerja sama dengan pemerintah. Namun pada kenyataannya, hal itu tampaknya tidak membuat banyak dari mereka enggan menerima tawaran kerjasama dari FSB ketika kesempatan itu datang. Dalam beberapa dekade sejak penangkapan Forbes, telah ada banyak kasus yang tercatat. Masih banyak kasus lain yang tak tercatat, melibatkan peretas dan kelompok yang membuat kesepakatan tak resmi dengan pemerintah Rusia, meminjamkan keahlian untuk operasi seperti intervensi pemilu di Barat dan meretas situs Ukraina selama perang kedua negara, menyebarkan propaganda digital, mencuri informasi sensitif, dan melakukan serangan pemerasan. Ada kelompok peretas terkenal bernama Evil Core misalnya, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Maxim Yakubets, yang sering digambarkan di media Rusia sebagai peretas yang mencuri $100 juta dan mengendarai Lamborghini di jalanan Moskow tanpa risiko ditangkap. Kenapa? Karena menikah dengan putri mantan pejabat tinggi FSB yang memakai pengaruhnya untuk melindungi Evil Core dari penuntutan dan membawanya ke lingkup agensi itu. Banyak laporan menuduh bahwa FSB secara aktif menugaskan Evil Core untuk melakukan spionase digital dan serangan siber agresif terhadap negara-negara NATO selama bertahun-tahun. Sebagai gantinya, kelompok tersebut bebas melakukan pencucian uang, pemerasan, ransomware, dan pencurian besar tanpa tersentuh hukum. Ada juga kelompok hacktivis terkenal lainnya, Killnet. Beroperasi terutama melalui saluran Telegram, Killnet terbentuk pada Maret 2022 saat tahap awal perang dengan Ukraina dan telah melakukan berbagai serangan DDoS dan serangan siber terhadap infrastruktur penting serta situs web pemerintah di negara-negara yang dianggap sebagai sekutu Ukraina seperti Rumania, Moldova, Norwegia, Latvia, Amerika Serikat, dan Jerman. Belum ada bukti jelas yang mengaitkan kelompok ini atau pemimpinnya Killmill dengan FSB. Banyak peneliti percaya sekalipun Killnet tidak bekerja langsung dengan dinas keamanan, namun mereka mendapat perlindungan dari Kremlin karena kepentingan mereka sangat selaras. Inilah kenyataan yang menakutkan dari strategi perang siber Rusia. Ini bukan tentang merekrut ahli teknologi berbakat melalui jalur hukum, memburu yang terbaik dari yang terbaik di perusahaan IT terkemuka di negara itu, atau melatih peretas etis di universitas teknologi terbaik. Sebaliknya, ini bisnis bawah tanah suram yang melibatkan lembaga pemerintah dan kelompok kriminal bayangan, menjadi perantara kesepakatan rahasia yang memungkinkan peretas menyebarkan virus dan menipu jutaan orang selama mereka sesekali mengerjakan tugas sampingan untuk Kremlin. Seperti banyak aspek lain dari operasi Kremlin, ini adalah cara berbisnis yang buruk dan keji. Tetapi inilah yang memang sudah kita harapkan dari rezim Putin. Namun, rezim itu mungkin mendekati akhir kekuasaannya. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut di video ini yang menjelaskan bagaimana sekutu terdekat Putin mulai menentangnya dan kini mendesaknya segera mengakhiri perang. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Ukraina akhirnya membalas dendam kepada Rusia setelah 8 tahun penantian. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk konten menarik lainnya seperti ini.